Hehehe, jadilah begelut. Tentang apa? Mungkin Pak, persyaratan mungkin Pak. Oh, iya, iya, iya. Itu karya ilmiah ya berarti ya? Pembuatan karya ilmiah gitu ya? Seperti Iya, modelnya seperti PTK gitu ya? ya, seperti itulah. Itu Iya. masuk portofolio di situ. Sebenarnya model-model PTK itu yang pernah kita buat itu, kalau untuk PNS ya, itu dia bisa 2 kali diajukan, Bapak Ibu. Gimana Untuk Pak? yang kedua. Jadi misalkan kita nih PNS nih, ya Ya. kan, pegawai negeri sipil, itu PTK kita itu sebenarnya bisa diajukan lagi, tapi bentuknya jadi buku, dikonversi dulu jadi buku apa namanya, buku buku ilmiah ya, buku non fiksi gitu. Itu bisa diubah, jadi diajukan lagi, judulnya diganti, kemudian formatnya bentuknya seperti buku. Ya, Gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang dia ini ngumpulin PTK-nya, kemudian bahkan skripsinya, tesisnya itu diubah jadi buku untuk diajukan ke eh, kenaikan golongan. Oh Dan itu iya. poinnya lumayan besar kan, poinnya lumayan besar gitu. Iya, kalau Jadi buku kalau besar ya. jadi kan buku ilmiah tuh ya. Jadi Ya. kalau teman-teman punya PTK sama PTS, filenya jangan dihilangkan gitu kan, bisa diubah jadi buku itu. Tutorialnya banyak kok di Google, itu mudah sekali cara mengubah PTK menjadi buku. Jadi Oh iya. bentuknya yang tadinya pertanyaan apa namanya, yang data-data misalnya data tentang kegiatan di satu sekolah nih, ya Ya. sekolah A, ya kan responnya ya. Nah, form responnya kita ubah menjadi form pertanyaan gitu. Jadi cuma pertanyaannya aja. Misalkan kita mau mengetahui tingkat kinerja pegawai di sekolah A misalnya. Nah, kalau dari hasil tesis kita, skripsi atau PTK itu kan sudah ketahuan tuh hasil kinerja apa namanya, karyawan di SMP Negeri 1 Sukur misalnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini. Karena bentuknya kan biasanya isian ya. Nah, kalau di buku itu diubah untuk mengetahui kinerja dari apa namanya, karyawan di satu sekolah, kita bisa menggunakan metode ini. Nah, bla 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 gitu kan. Nah, format pertanyaannya bisa dilihat dalam lampiran berikut ini. Nah, di situ kita lampirkan tuh pertanyaan-pertanyaan tapi masih kosong gitu. Nanti ada keterangannya tuh. Jika poin X mendekati sekian, maka kinerjanya sekian. Jika poin B mendekati gitu tuh. Nah, itu udah Ya. diubah jadi buku. Itu bermanfaat banget. Jadi kita nggak usah capek-capek bikin lagi. Itu diajukan apalagi dia bisa masuk ke ISBN ya. Jadi Ya, ya, kemudian ya. sedikit intermezzo aja ya, karena kan saya di penerbitan. Saya kasih gambaran buat teman-teman yang punya apa namanya, karya tulis atau apa, daripada sayang kan skripsi kita capek-capek, kita penelitian uangnya banyak gitu kan, Iya, iya. dibuang. Nah, kalau kita ubah jadi buku bisa buat kenaikan pangkat kan gitu. Itu lebih mudah sebenarnya. Itu intermezzo aja ya. Baik, hari ini ada berapa orang yang sudah bergabung ya? Pak masukannya. Gimana gimana Bu? Terima kasih masukannya tadi Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ini ada 29 ya dengan saya dan Ada satu, semua. 30 sekarang Pak. Oh, 31 ya, Alhamdulillah ya. Semoga hari ini bisa membawa keberkahan di Bekasi. Alhamdulillah sehari ini hujan Bapak Ibu. Jadi Iya, Pak. apa, sejuk udaranya. Biasanya panasnya luar biasa ya. Mudah-mudahan bawa berkah ya buat kita semua ya. Jadi banyak-banyak doa kalau hujan. Biar apa? Biar dimudahkan urusannya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan. Ada yang sudah mencoba soalnya tadi? Hot kali Pak. Oh gitu. Iya, itu memang kalau saya lihat yang makin ke sini itu makin banyak soal-soal yang anu ya apa? Tidak atau Kayaknya jarang bisa ditemui sehari-hari itu ya. kayaknya butuh waktu untuk berpikir Pak. Nggak bisa Iya, langsung. karena memang itu teori ya, dasar teori sekali kebanyakan soal-soal yang dimakin ke sini itu ya. Itu dan ya memang seperti itulah tantangannya, semakin semakin ke bawah kan semakin sulit. Ya, makanya kita harus sering-sering berlatih. Kemudian cari tipe-tipe soal yang mirip-mirip seperti itu sehingga nanti kita bisa apa namanya? Bisa mencoba untuk uh, explore lagi gitu ya, untuk explore supaya Assalamualaikum Pak Irwan. ya. Waalaikumsalam.
Iya, Pak Irwan, maaf Mm-mm, ya mm-mm, ini Pak, Pak Gini tadi kan keluar tuh ya mm-mm, mengenai juklis mengenai soal-soal dan sebagainya. mm-mm. Itu kok ada istilah apa ya, tiga istilah itu JKT atau apa itu apa Soalnya sama ya dengan bentar ya Apa saya Bu ya? bukakan ya. Saya bukakan dulu Pak Irwan ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Yang SJT sama SCK Pak, apa tadi? iya, iya, iya istilah itu ya Bu ya. Iya itu Pak Irwan. Oh itu ada kisi-kisinya atau apa maksudnya dikeluarkan lagi? Nggak ada, cuma gitu aja. Jadi model-model soalnya tuh nanti gitu apa jenis soalnya tuh gitu. Bisa tolong di-sharekan di grup Bu, Iya. biar saya Oh cek saya share juga. aja ya. Ya saya share. Mm-mm, Kalau SJT itu kayak soal yang pernah ikut P3K, seperti itu mm-mm. soalnya. Belum di saya cek dulu, belum dilihat, belum di-share. Nanti Belum kita belum coba cek bentar lagi. Kak. Saya cari ini Pak. Jadi udah tak buka terus keluar. Ya, ini Proses Pak. pesertanya tambah banyak ya pesertanya nih. Kalau dilihat dari peserta grup ada 54 sebenarnya, tapi ini yang ada di sini 31. Ada 23 yang belum bergabung, entah mungkin ada masalah di jaringan atau apa ya, karena memang kondisinya ya. Karena kalau Zoom itu suka agak ini. Sudah Pak Irwan, sudah saya Ini ya, share di grup. Iya. saya lihat, saya buka dulu ini ya. Saya lihat dulu. Iya Pak Irwan. Ini yang mau ditanya yang di sebelah bagian mana, Bu? Perubahan ujian tulis ya? Iya, UP Pak. Mm-mm. Situation, oh ini, judgment ya? Iya, di halaman 6 itu loh Pak. Mm-mm. Beberapa perubahan dalam ada situation judgment test sama kemudian pedagogic contents knowledge. Nah, itu soalnya 10 sama 50 Pak Irwan. Oh, ini ada Karena tambahan ya, Bu? Ada tambahan kasus. SJT ini ya. Jadi SJT itu di luar pedagogik dengan di luar apa namanya? Ah, Profesional berarti ya? iya Pak, ada perubahan ini Pak. Ini kan selama Mm-mm. ini belum pernah ada ya Pak ya, SCT Iya, ini. ini saya juga baru lihat ini. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah ikut ini atau ada contohnya begitu barangkali? Kepribadian dan sosialnya ada sih keterangannya di sini. SJT. Ini kayaknya berhubungan dengan ini ya. Kalau dilihat di halaman 12 itu, di situ kan ada keterangannya tuh SJT ya. SJT itu dia berhubungan dengan kepribadian dan sosial. Jadi lebih ke arah apa namanya? Sosial begitu ya, bukan bukan ke penguasaan materi tapi ini. Kalau yang di P3K dulu pernah ada pengalaman yang punya SJT seperti apa contoh model soalnya barangkali teman-teman. Kalau SJT itu Pak, soalnya tentang misalnya kayak kami kemarin, misalnya diberikan kasus dalam kelas itu ada anak yang tunarungu, dia tidak Mm-mm, mampu misalnya mendengar lah ketika gurunya mm-mm, menjelaskan. Nah, upaya mm-mm, apa yang dilakukan? Nah, soalnya kemarin kalau P3K sampai ke wawancara sosial kultural seperti itu, upaya yang dilakukan guru. Nah, di situ jawabannya mm-mm, terbaik, tapi nanti berpoin dia, Pak. 5, 4, mm-mm, 3, mm-mm. 2, 1. Nah, pokoknya yang ditanyakan kalau SJT itu upaya yang dilakukan guru adalah, nah, seperti itu, Pak, pertanyaannya.
Ya kan berarti lebih ke sosial tadi ya, kepribadian sosial dalam Iya. artian bagaimana cara seorang guru menghadapi macam-macam apa namanya psikologi siswanya seperti itu ya. Atau kan kadang memang ada ya kalau kita temuin ada, saya sering nemu ya kalau di bimbel itu. Jadi karena anaknya, mohon maaf, anak ini di sekolahnya nggak bisa nerima, terus dikirimnya ke bimbel gitu kan ya. Dan memang daya 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 tangkapnya juga beda gitu kan sebenarnya. Kalau kita bilang eh, kalau bahasa biologinya terbelakangan gitu ya, nggak juga sih sebenarnya. Yang pasti dengan ABK ya, anak kebutuhan khusus maksudnya begitu ya Bu ya. Jadi menangani ABK di dalam kelas normal begitu kan? Kalau nggak salah ya, berarti maksudnya Iya, ke Mbak. sana. Nah, Iya, jadi kalau di kami itu biasanya itu ada penanganan di luar KBM. Karena anak-anak seperti itu dia tingkat konsentrasinya kan rendah ya. Dalam artian begini, kalau siswa normal ini yang saya pelajari itu dia 15 menit pertama sudah bisa konsentrasi itu hanya 15 menit pertama. Setelah itu kan mereka sudah mulai agak crowded tuh. Nah, kalau anak seperti ini dia nggak bisa gitu. Jadi dia harus dialihkan dalam artian dia harus lebih lebih intens. Kalau yang saya dulu seperti itu ya yang saya lakukan tuh gambarannya. Nah, berarti nanti teman-teman kalau ngadepin soal-soal yang seperti itu, sebenarnya ini kan lebih ke penilaian pribadi ya, pribadi kita sebagai pengajar. Nah, jadi berikan jawaban yang memang terbaik dalam artian terbaik menurut teman-teman gitu. Kan orang tekniknya beda-beda ya. Kalau teknik saya itu saya alihkan di luar gitu. Jadi di luar kelas itu kita kita apa namanya? Kita ajak diskusi. Di sekolah juga saya pernah dapat yang seperti itu dan modelnya memang emang kita alihkan. Jadi anak ini sebenarnya pintar. Anak ini pintar cuma dia sering dibully sama teman-temannya gitu loh. Karena pemikiran dia berbeda dengan anak yang lain gitu. Nah, karena dia pintar, kadang-kadang dia dimanfaatkan juga sama teman-temannya. Contoh nih, ketika dulu kan waktu zamannya masih daring itu ya, kita kan ujian tuh online ya Bapak Ibu ya. Mereka nih cerdas. Jadi anak ini malah yang punya punya apa namanya pemikiran yang berbeda dengan teman-temannya. Dia bikin grup sendiri, grup di luar yang nggak ada pengajarnya. Kemudian dia screenshot itu setiap jawaban yang ada di ujian itu, kemudian di share sama teman-temannya gitu. Gitu. Padahal kalau dari segi keseharian kita lihat ini anak ini kayak kurang gitu ya. Ini anak kayak kurang gitu. Tapi dia pinter ternyata. Nah, ini kan kita harus tahu dulu di permasalahannya apa gitu ya. Nah, barangkali nanti tipe-tipe soalnya adalah seperti itu ya. Kalau saya lihat tadi dari pengalaman Bu Sunartik ya, nah itu tipe-tipe soal seperti itu. Nah, berarti artinya kalau di sini ada kaitannya dengan kepribadian dan sosial, kita sebagai pribadi, sebagai guru nih, ketika menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, apa yang kita lakukan? Dan itu jawabannya pasti tidak sama. Berarti lebih ke psikologis nih, kayak tes apa namanya, tes akademik gitu ya, tes semacam tes akademik gitu. Jadi untuk eh, lebih mengetahui personalnya si guru ini seperti apa. Kayaknya seperti itu kalau yang saya baca dari tadi penjabaran dari Bu Sunarti. Kurang lebih begitu ya Bu ya? Atau gini aja Pak Erwan, karena memang ini baru ya, Baru ya mungkin betul. nanti ya mungkin nanti sambil didiskusikan dengan Bu Siti, nanti barangkali Mm-mm, juga mm-mm, beliau punya apa itu model soal-soal. Nah, karena kalau mengenai kepribadian semacam itu kan memang apalagi tiap tiap opsi ada poin. Lah, harapan betul, kita kan harus harus bisa memilih poin yang tertinggi gitu loh, betul, betul, betul. mengesampingkan pribadi kita. Kalau misalkan kita yang seorang penyayang gitu ya, nah, tapi kan kita nggak Mm-mm, selalu penyayang itu nanti poinnya bagus gitu loh. Makanya mm-mm, nanti kita di sini tujuannya adalah untuk dapat apa sharing atau paling enggak dari jenengan-jenengan nanti punya mm-mm, punya solusi untuk kita apa biasanya kan kayak setahu saya kayak orang psikolog tuh kan punya ini ya kunci ya dan mm-mm, kalau misalkan gambar tuh nanti yang poin bagus tuh harus lengkap ini nih kayak gitu. mm-mm. Nah kalau kita orang awam kan nggak paham lah, harapan kita dengan adanya grup ini nanti bisa memfasilitasi itu gitu Pak Betul. Irwan. Kalau yang saya pernah diskusi dengan teman-teman itu ya, itu kadang-kadang begini Bu. Jadi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain itu ada korelasinya. Jadi misalkan nih, kita mau menunjukkan kalau kita ini penyayang atau penyabar. Itu bisa dilihat dari jawaban-jawaban kita.
Jadi setiap poin-poin itu nanti mengarah ke satu karakter. Ini yang saya ketahui ya. Jadi kalau di kita kan juga ada model psikologisnya gitu ya buat apa namanya buat tahu bakatnya anak-anak ya. Nah, jadi di sana itu kalau yang saya lihat itu benar-benar bisa apa ya istilahnya? Bisa eh, mengetahui gitu, mengetahui kita karakter kita itu seperti apa. Jadi bukan masalah poin yang besar bukan. Ketika kita ambil poin yang besar malah nanti malah ketahuan nih kalau kita apa ya? Kalau kita nggak konsisten gitu. Tapi kalau ketika kita konsisten dengan apa yang kita ambil kan itu berkaitan biasanya. Itu bisa. Ini kalau di tes psikologi ya, maksudnya kalau kalau apa namanya psikotes ya, karena kan mungkin beda. Oke lah, lebih baiknya nanti kita coba cari apa namanya contoh-contohnya, diskusikan lagi dengan teman-teman yang lain. Barangkali nanti ada apa namanya ada solusinya. Sebentar nih saya mohon izin dulu sebentar dan ya mohon maaf intermezzo sebentar. Jadi ketika dinyalain gambarnya hilang lagi sama saya ya. Oke, ini kita langsung saja ya. Kita langsung ke pembahasan materi yang tadi sudah di apa namanya disampaikan di Google Form. Nah, adakah yang sudah mencoba ini? Berapa berapa yang sudah mencoba mencoba apa namanya mengerjakan ini soal ini? Saya belum selesai tadi, Pak. Belum selesai ya? Nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ada Belum latihannya ya kan. sempat, Pak. Banyak yang nggak bisa, Pak Erwan. Ya terlalu Banyak hot hot level. bukan karena pikirannya nggak fokus. Iya, Banyak banyak yang dikerjakan toh. Lama betul. nggak Iya, ngajar Pak. kelas 12, Pak Kami Erwan. tadi pulang Zoom-nya, ya Zoom-nya udah sampai sore, Pak. Jadi belum sempat Iya, lagi. sampai Iya. jam 3 Jadi Zoom. oh Saya sampai jam 6, Bu. hmm, ini udah Dari mulai jam lagi. 7.30. Mulai Iya, pagi. berarti ini paralel dong ya, langsung anu ya langsung. Ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin gini aja, untuk besok saya serahkan formatnya bentuk PDF aja ya. Jadi biar bisa dikerjakan sambil dibahas gini ya. Karena kalau saya lihat nanti untuk Google Form tetap ada, tapi untuk latihan ke depannya biar tahu skor-skornya aja kan. Pertanyaannya benar. Jadi mending besok untuk yang terakhir nih saya kasih bentuknya PDF aja gimana kira-kira. Oke ya. Jadi kan kalau PDF bisa sambil dikerjakan loh, gitu. Oke, kita mulai aja ya. Ini teman-teman. Rami Kita pena tunggu. coba Kak. Ini ada yang Belum noise nih. pena, ya Nek. Bu Rini, di mute, Bu. Sudah. Oke ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. kita mulai pembelajaran kita kali ini untuk membahas materi selanjutnya tentang sel dan kawan-kawannya ya. Jadi memang materi ini adalah eh, sebenarnya materinya kombinasi kelas 12 dengan kelas 11. Ada juga yang masih masuk kelas 10 sebenarnya, tapi ya satu dua soal. Nanti di bawahnya itu yang penutup itu malah kelas 11 kan tentang respirasi. Tapi ya memang sepertinya ini diacak gitu, nggak mesti harus dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 nggak. Cuman di
setiap poinnya itu ada diselipkan gitu soal-soalnya. Baik, ini adalah sintesa protein. Jadi sebenarnya sintesa protein ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar DNA, RNA begitu ya. Kemudian pewarisan sifat, kemudian juga ada penyimpangan hukum Mendel. Nah, sekarang kita belajar tentang sintesa proteinnya. Ya, setelah katabolisme, anabolisme ini adalah sintesa protein. Nah, pertanyaannya teman-teman adalah dari gambar ini, pernyataan yang benar dari gambar di atas yang mana kira-kira? Nomor 1, proses transkripsi di ribosom. Transkripsi itu di mana ya? Nukleus. Nukleus. Berarti nomor yang A ini poin A salah ya? Iya. 4. 4. Proses translasi di ribosom. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Proses translasi di ribosom. Ya, karena ini udah jelas. Kalau transkripsi di DNA, translasi pasti di ribosom. Jadi kalau kita bisa jawab ini yang pertama, yang A, kita langsung bisa tahu jawabannya. Yang D. Jadi untuk yang B dengan yang C dan E ini kita bisa anulir. Gitu ya, teman-teman. Nah, Ya. jadi nih nomor 1 nih salah. Jadi kenapa? Karena terjadinya di nukleus. Itu nomor 1. Ini nukleus kan. Nomor 2 Ya. itu salah juga. Kenapa? Karena ini adalah RNA polimerase yang bertugas untuk memecah, ya kan, memecah DNA menjadi 2 tuh, ya, untuk Ya. dijadikan DNA templates, ya kan. Kemudian yang nomor 3 itu tRNA, RNA transfer. Nomor 4 benar, proses transaksi di ribosom. Nah, ini berarti yang udah pasti salah, karena yang benar adalah yang D. Ya, ini gambar lebih jelasnya ya. Nah, ini masih mudah ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini udah ada jawabannya nih. RNAD dibentuk di dalam sitoplasma ya. Jadi ini kan ada, nah ini kalau kita lihat jadi pembahasannya seperti ini. Ini masih lanjutan yang tadi. Jadi RNA duta itu dibentuk oleh DNA di nukleus, bukan di sitoplasma ya. Jadi ini kan pernyataan yang salah kan ini. Kita ini kan. Ini berikut ini bukan merupakan proses yang terjadi pada sintesa protein ya. Yang bukan berarti RNAD dibentuk di sitoplasma karena RNA duta ini dibentuk di nukleus oleh DNA ya, bukan di sitoplasma dalam proses transkripsi. Jadi sebenarnya kan ini ada dua nih, translasi sama transkripsi. Kalau transkripsi kan pembentukan apa namanya RNA duta ya. Sementara translasi itu adalah pembacaan kode genetik. Jadi saya kalau sampaikan ke anak-anak cara mudah untuk mengingat supaya nggak salah translasi sama transkripsi. Nah ini kan eh, ingat aja translasi itu kan kalau bahasa Inggris artinya terjemah ya, translation, penerjemahan. Nah penerjemahan itu adanya di ribosom. Itu kalau transkrip di kodenya di enskripsi kan di WhatsApp tuh ada tuh ya kode di enskripsinya itu terjadi pembentukan RNA jadi adanya di nukleus itu. Intinya begitu supaya nggak ketukar dia mana duluan transkripsi dulu atau translasi kan kadang-kadang ada soal bentuknya diagram ya diagram itu sering banget keluar soal bentuk diagram. Nah cara menghafalkannya adalah seperti translation apa namanya pembacaan sudah pasti di ribosom gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini yang apa namanya keempat dua kompetensi diasosiasikan data hasil persilangan pindah silang crossing over. Peserta dapat menentukan nilai pindah silang NPS. Contohnya, contoh NPS. Nah, ini pelajaran di kelas 2 ya. Jadi crossing over itu sebenarnya uh, rumusnya sederhana. NPS itu sama dengan RK rekombinan dibagi jumlah total populasi dikali 100%. Ya. Nah, ini ada soalnya. Persilangan antara Drosophila blaster mata merah sayap normal dengan mata ungu sayap keriput. Berarti ini ya, merah normal dengan ungu keriput. Menghasilkan merah normal. Nah, berarti yang dominan yang mana Bapak Ibu?
kan ada merah normal dengan ungu keriput, ya kan? Semuanya mata merah Normal, normal. Nah, berarti merah normal ini yang mata dominan nih, merah. normal, ya. Kemudian F1 disilang. Nah, diperolehnya seperti ini hasilnya. Nah, mata F1. merah normalnya 954, mata ungu sayap keriputnya 756, ada mata merah sayap keriput 56 dan mata ungu sayap normal 34. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan nih, mana parentalnya, kan parentalnya cuma ada dua nih. Mata merah sayap normal dengan ungu sayap keriput. Berarti ini yang 900 dan 700 ini adalah parentalnya. Dan yang dua ini, ya, yang merah keriput ungu normal adalah rekombinan, gabungan ya antara induknya. Ya. Ini parentalnya ya. Jadi parentalnya kita tentukan yang Kemana? dominan adalah merah sayap normal. M besar, S besar, S besar. Sayap ya. Nah, Kemana? sementara untuk rekombinannya adalah merah sayap keriput. Ya, ada 56. Ya. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Nilai NPS, ini kebalik ya, NSP. Nah, RK dibagi total populasi. Kita lihat RK-nya mata merah sayap keriput ditambah mata ungu sayap normal. Ada 90, 56 ditambah 34. Jumlah seluruh individu 954, 756 ditambah 56 ditambah 34. Jadinya 1800. Nanti tolong dikoreksi kalau salah perhitungannya. Tadi manual saya ngitungnya. Nah, kemudian jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya. RK dibagi total populasi kali 100%. 90 tadi yang dari sini dibagi 1800 dikali hasilnya 5%. 5% poinnya ada di D. Gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Kita ingat-ingat lagi ya. Ini ada apa namanya? Ini tadi parentalnya. Ini parentalnya ya. Kemudian ini RK-nya rekombinan, gabungan dari parental. Gitu ya. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke sini. Ini RK nih 90 total ini. Sedangkan ini adalah total keseluruhannya. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami. Intinya Bisa, Pak. kita ingat rumus ini ya, RK dan total populasinya. Sebenarnya ini mudah, cuma karena kita lama lama nggak dibuka ya, jadinya kita suka lupa sama rumusnya. Kenapa nggak bisa dibilangin, nak? Pecah konsentrasi mama, nak. Sama. Sama, nggak boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada iklan sedikit ya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, di sini ada jantan berbadan hijau sayap panjang ya. Ini ada jantan berbadan hijau sayap panjang. Ini warnanya kurang kelihatan. Ya, ini dikawinkan dengan ini F1 nih berarti ya. F1. Tahu dari mana F1? Karena dia heterozigot. Ini F1. Ini induk resesif. Nah, ini induk resesif. Pada H dan P maupun H dan P terdapat pautan dan hasil perkawinan tersebut diperoleh fenotip keturunan sebagai berikut. Nah, ini ada hijau sayap panjang, hijau sayap pendek, coklat sayap panjang, coklat sayap pendek dengan hasil 530, 450. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan gamet terjadi pindah silang. Ini tadi belum dihilangkan ya. Jawabannya C. Dari mana jawabannya C? Nah, dari sini. Kita lihat lagi parentalnya. Jadi parentalnya ini adalah hijau sayap panjang, ada 530. Ya. Kemudian ada yang kedua, yang parental yang dominan, ini yang resesif 310. Kemudian rekombinannya itu ada yang hijau sayap pendek 450, badan coklat sayap panjang 782. Maka masuk ke rumus nilai pindah silang, di mana di situ TR atau di sebagian buku disebutkan TR,
di sebagian buku disebutkan RK. Jadi terserah mau pakai yang mana ya. Intinya ini adalah apa namanya? Rekombinan ya, rekombinan. Dikali 100%. Ini rekombinannya kita jumlahkan 450 ditambah 782 ini ya. Ini ditambah 782 dibagi total keseluruhan. Didapat 59,46%. Ini sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Cuma dikecoh dengan apa? Dikecohkan dengan genotipnya. Gitu ya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah yang soal ini, yang di bawah ini. Ini hukum Hardy-Weinberg. Ada hukum Hardy-Weinberg ya. Soalnya bagaimana? Soalnya seperti ini. Di suatu kota yang berpenduduk oke, sebentar. Sebelum ke sini yang nomor 4 bisa dipahami oke ya? Sudah oke ya? Pak, bisa diulang sekali lagi Pak penjelasannya, masih kurang paham. Oke, masih kurang paham ya. Mm-mm. Jadi cara untuk mengerjakan soal seperti ini, soal nilai pindah silang, caranya ya. Yang pertama kita tentukan parentalnya. Induk ya, parental. Parental. Agak kaku sih nulis di sini. Parental ya. Nah, yang kedua, kita tentukan rekombinan. Rekombinan itu adalah bahasa mudahnya adalah yang baru, yang enggak ada di sini. Ini kan saya hijau, saya panjang, coklat saya pendek. Ya, ini muncul baru kan? Coklat saya hijau saya pendek dan coklat saya panjang. Nah, RK inilah yang bentuk baru. Bentuk baru. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah RK dibagi total populasi dikali 100%. Nah, ini ya. Dari mana angka ini? Dari sini. Nih, angka ini dari sini. 450, 782. Dibagi totalnya. Totalnya berarti dijumlahkan. Ini dijumlah sama ini, ya kan? Dijumlah sama ini, dijumlah juga sama ini. Baru terakhirnya dikali 100%. Didapat 59,4. Begitu ya. Sekali lagi, kalau ketemu soal mencari pindah silang, tentukan dulu mana parentalnya. Parentalnya tidak selalu lebih banyak daripada rekombinannya. Kalau di soal yang sebelumnya, nih saya balik lagi ke soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya, ini kan yang lebih banyak apa nih? Yang lebih banyak ini kan nih, parentalnya nih. Ya, ratusan. Sementara ini RK-nya puluhan, gitu ya. Ini di soal pertama. Tapi tetap, nah, poinnya seperti ini. Pertama, kita cari dulu parentalnya, kemudian rekombinannya. Kenapa? Karena kita butuh jumlah ini untuk di bagian atas, gitu ya. Nah, kemudian ini jumlahkan semuanya untuk ditaruh di bagian bawah. Total populasi. Saya lebih suka pakai rumus ini sebenarnya. RK per total populasi dikali 100%. 90 per 1.800. Ya. Bingungnya mau cara mendapatkan jumlah yang itu mudah dan cepat. Nah, kalau yang ini kita nggak bisa ngitung lebih cepat nih. Kenapa? Karena memang ini bulat angkanya gitu. Angkanya bulat. Nah, kalau kalau ini kan enak sebenarnya ya. Kalau kalau ini sebenarnya enak nih, tinggal dicoret aja, ya kan? Dicoret. Ya, Pak. Nah, iya, 1/2 toh ini 1/2 dikali 100 kan gitu ya. 1/2 ya, satu per 2 berapa ini? 20, 1/20 ya kan 0,05 dikali 100 jadinya 5%. Ini gampang. Kalau yang ini angkanya agak kurang asik ini. Ya, angkanya agak kurang asik, ini harus harus dihitung secara manual memang. Tuh, jadi hasilnya 59,46%. Ini udah paling sederhana karena rumusnya emang ini. Rumus apa namanya? Rumus nilai pindah silang. Pak, Itu. Pak, Gimana, Bu? Ya. yang membingungkan itu Pak, ketika menentukan mana yang RK,
mana yang TP? Nah, bagaimana cara menentukan RK, mana yang TP, TP dengan RK sama ya, Bu? TP maksudnya Itu parental. Oh iya, sorry, parental ya. rekombinan dengan parental Parental, oke. membedakan. Saya Pembedanya. pikir tadi di soal sebelumnya karena nilainya tinggi, maka itu yang RK. Ternyata di soal nomor 4-nya bukan. Bukan. Jadi dari sini nih, Bu. Jadi, nih kuncinya ya, Bu. Kalau parental itu adalah ini yang disilangkan pertama. Oh, berarti Yang 2 kali disilangkan pertama. perkawinan. Iya, ini kan 2 kali perkawinan nih. Kalau ini udah Hmm. persilangan kedua nih, karena ini F1 dikali induk induk resesif. Taunya F1 dari mana? Perhatikan ini. Hasil dari Coba persilangan induk. saya saya keluar dulu dari sini, saya pakai Word aja biar enak ya. Yang besar hurufnya. Betul. Nah, ini Berarti saya coba perkawinan kedua itu memang resesif semua. ini sebentar, Bu, biar lebih mudah ini. Enggak resep semua. Iya, jadi saya kasih dasar teorinya dulu biar biar memudahkan untuk menerimanya gitu ya kan. Nah, jadi begini. Kalau untuk parental, ini saya perbesar dulu. Jadi parental itu kan ini induk ya, induk. Ada 2 tipe persilangan. Untuk nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, itu 2 kali. Dari mana taunya? Pertamanya induknya itu ada yang ini, MMSS disilang dengan MMSS. Kemudian hasilnya itu ada M besar, M M besar, kecil, M kecil, ya, S besar, S kecil. S besar, S kecil. Nah, ini adalah F1. F1. Oke. Dari mana taunya F1? Nih, saya kasih blok ya. F1 itu, warnanya nggak asik nih. F1 itu adalah yang ada huruf besarnya. Nih, ini pasti F1 nih. Nah, ini kan yang pertama nih ya, Bu, persilangan pertama. Ya, ini pertama. Pertama. Inilah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, persilangan yang kedua, itu dia F1 disilang dengan F1. Ini kalau nggak salah soalnya begitu ya. Coba Tergantung soal. saya baca dulu ya. Induk resesif. Induk resesif ya. Ya. Yang Ya, F1 diujikan dengan mata merah, sayap normal, heterozigot dengan induk jantan resesif. Oke, diujikan dengan yang resesif ya. Berarti F1 dengan resesif itu dengan Huruf resesif. kecil. Nah, anak berarti disilangkan dengan induk. betul, tes cross. Ini namanya tes cross. Ini gitu kan, saya copy ke sini, disilang dengan ini. Nah, Resesif. Ya, iya huruf betul. Gitu ya. Ya. Jadi Nah, wajib disilang ya dengan Pak dikawinkan dengan resesif ya Pak. betul, karena di soal yang berikutnya, di soal nomor 4, itu langsung F1 disilang dengan induk Resesif. resesif. Iya, kenapa? Taunya dari mana? Karena tadi kita lihat dari simbolnya, di situ ada H besar H kecil, P besar P kecil ya kan? Disilang dengan H kecil, P kecil, P kecil. Nah, ini adalah F1 ya kan? Kenapa? Besar. Cirinya F1 itu pasti ini. Ya, gimana gimana? Ini F1. Ada Gelap. huruf besar. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi untuk menentukan anunya? Jadi parental itu induk perkawinan pertama. Betul. Parental itu intinya adalah yang dominan dengan yang
resesif. Dominan dengan yang resesif. Itu parental. Perkawinan kedua. Iya, kalau di perkawinan kedua ini kan ya. Nanti kan ada gini, Bu. Kalau kita jabarkan lagi ke bawah kan hasilnya seperti ini. Ada H besar H kecil, P besar P kecil. Kemudian ada H besar H kecil, Bisa. kemudian P kecil gitu ya. Ada Iya. ini ada H kecil H H, kecil, H kecil H kecil, P P besar P besar P kecil, kecil. ya kan? Ada H Ada kecil H 4 kecil, gamet gitu, Pak. P kecil gitu kan? H 4 kecil H gamet. kecil, P. Iya betul. Nah, ini saya kasih. Nah, dengan ini sudah pasti induk atau parental. Oh, Parental. Itu. Ini parental. Parental. Ya, otomatis hanya diketik. Kenapa ini parental? Karena ini tadi induk. F1, iya, ini F1, ini induk resesif. Ya, kembali lagi ke sini toh. Ya. Ini F1, ini induk resesif. Nah, otomatis yang dua ini pasti apa? Rekombinan Rekombinan. gitu. Ini adalah RK nih di sini ya. Jadi yang dua ini adalah RK. Gimana caranya? Ya, Iya Pak, ini RK. sudah ngerti. Iya, sampai di sini bisa dipahami ya. Gitu. Jadi Iya bukan Pak, dilihat dari karena saya nilainya. dari SMK Pak. Saya dari Oh gitu. SMK, jadi udah megang Biologi ya. genetika. Iya, Iya, genetika. megangnya mesin sama solder ya, Bu. Pas Iya, kalau Pak, dia materi di SMK nggak sampai di sini memang. Saya juga pernah ngajarin cuma SMK dia nggak terlalu biotik diperdalam. dan biotik. Iya, sampai biotik, abiotik gitu ya. Oke, sampai Pencemaran. di sini teman-teman bisa dipahami, Bapak, Ibu. Paham Pak? Oke, kita Paham, lanjut ya. Pak, paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf nih agak-agak bolak-balik apa ya, yang penting paham. Nah, sekarang yang ini juga harus Pak apa ya? Butuh 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 sedikit apa namanya? Penjabaran lebih lanjut. Gitu ya. Di sini kan ada di suatu kota yang berpenduduk 100.000 jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan sama, terdapat 5% penduduk laki-laki menderita buta warna. Penduduk kota tersebut yang bersifat normal tapi membawa gen buta warna diperkirakan berjumlah. Nah, ini kita pahami dulu 5. redaksinya. Ada laki-laki kan XY, betul ya? Oke, laki-laki XY. Kemudian, ini apa namanya? Kemudian kalau perempuan itu XX. Nah, buta warna itu dibawa kromosom X atau kromosom Y, Bu? Pak. X. X. Oke. Pertanyaan selanjutnya, adakah laki-laki carrier membawa? Tidak ada, Tidak. Pak. Tidak. Tidak. Berarti kalau di sini ditanya penduduk kota tersebut yang bersifat normal, ya kan? Ini kan yang ditanyakan penduduk kota tersebut yang bersifat normal tapi membawa gen buta warna. Ada kata membawa. Berarti ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Perempuan ya, berarti kita sepakat ini perempuan. Carrier ya. Berarti kalau carrier ini Iya, buta warna karier iya, B wanitanya. besar gitu ya. Dan B kecil. Gitu ya. Ini udah pasti nih, B besar B kecil. Nah, pertanyaan sekarang adalah ini kan pakai Hardy-Weinberg tuh. Nah, kita lihat rumusnya. Rumusnya itu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Di mana P plus Q sama dengan 1. Kalau ditanya, Pak itu rumusnya dapat dari mana? Dari Hardy sama Weinberg. Ya, karena mereka ahli matematika. Jadi Matematika. mereka ahli matematika, bukan ahli biologi. Jadi Hardy Weinberg ini mereka ahli matematika. Tapi dengan rumus beliau ini bisa untuk menghitung populasi populasi orang yang terjangkit satu penyakit di satu daerah. Itu yang jadi keren kan? Padahal mereka ini adalah ahli matematika. Oke, kita lihat penjabarannya ya di sini. Jadi, nah, P kuadrat itu adalah untuk A besar homozigot dominan. Ya, homozigot dominan. Tadi kita sama-sama sepakat ya, untuk laki-laki kan tidak ada carrier.
Berarti Iya. kalau A besar itu X-nya XB alias normal. Ini adalah perempuan normal. Oke. Ingat ya, P kuadrat adalah perempuan normal. Sementara untuk A kecil atau resesif itu Q kuadrat. Itu untuk penderita. Ini adalah wanita penderita. Oke. Nah, kalau A besar A kecil itu untuk wanita carrier. Loh, ini nggak ada laki-lakinya. Enggak, karena ini kita berbicara tentang kromosom X. Loh, laki-lakinya untuk apa, Pak? Di sini kan ada keterangan laki-laki. Laki-laki, terdapat 5% penduduk laki-laki buta warna, gitu. Dan laki-lakinya buat apa, Pak? Laki-lakinya itu kan membawa buta warna nih, bawa ini nih, XB. Nah, saya ganti dulu nih warnanya. Ini kan laki-lakinya bawa XB nih. Supaya muncul. Iya, supaya muncul XB-nya, supaya bisa dimasukkan ke dalam rumus, gitu ya. Kalau dia ketemu dengan wanita karier. Nah, cakep ya. Ini tadi jumlah penduduknya kan 100.000 orang nih. Oke. Komposisi laki-laki dan perempuan 50.000 jiwa. Ya, kan sama tuh 50-50. Dari mana? Dari soal nih. Komposisi laki-laki dan perempuan sama nih. 5 sama berarti kan 50-50 ya, 50.000 50.000. Laki-laki buta warnanya 5%. Nah, di sini nih X B-nya 5%. Gitu ya. Nah, jadi karena XBY-nya 5%, ini menunjukkan frekuensi Ki. Nih, Ki. Ki ya. Ki-nya berapa? Ki-nya 5%. Dari mana Ki? Kan ini loh, tadi kan 2 P Ki, ya kan? Ini kan 2 P Ki nih. P-nya XB, Ki-nya XB kecil. Nah, berarti ini adalah Ki. Bukan Ki kuadrat ya, tapi Ki. Nah, selanjutnya kita lihat rumus. P plus Q sama dengan 1. Buat apa? Buat nyari P-nya. Karena kan yang dicari ini, Bu. Yang dicari kan gen buta warna nih. Yang dicari kan ini ya. Kita mau nyari ini nih. Ini yang ditanya nih. Nah, ini yang ditanya. Baru dapat Q-nya doang. Baru dapat Q-nya doang. Maka gimana caranya supaya mendapatkan P? Nah, pakai rumus ini. P plus Q sama dengan 1. Kita jabarkan. Jadi kalau gitu Q-nya gimana? Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, P-nya kan 0,05 tuh. Maka Q-nya ketemu nih, 0,95 atau 95%. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Sebelum kita lanjut pelan-pelan. Bisa ya? Nah, jadi laki-laki adalah untuk menemukan P-nya. Karena dia Q ya. Kita lanjut. Ditanyakan penduduk yang normal tapi membawa gen buta warna. Maka yang dimaksud adalah perempuan normal carrier. Tadi sudah kita jelaskan ya, dengan rumus 2PQ. Ya sudah, ini kan P-nya sudah ketemu. P-nya 95, ya kan? Q-nya 5%. Maka 2PQ. Nah, jadi 2PQ sama dengan 2 dikali 95 dikali 5%. Dikali 50.000 jiwa. Loh, kok 50.000 jiwa? Iya, karena kan ini ada laki-laki dan perempuan. Masing-masing kan 50.000 jiwa. Enggak yang 100.000. Enggak, karena di sini ada keterangan komposisi laki-laki dan perempuannya sama. Kan yang dicari perempuan. Perempuan berapa? 50.000 jiwa ya. Sudah, kita ambil yang 50.000 jiwa. 1.000 dibagi 2. Iya, karena kan di sini nih. Sama nih. Ya. Nih yang kita jadi catatan. Komposisi laki-laki dan perempuan sama. Maka di sini nih disebutkan baik laki-laki maupun perempuan adalah 50.000 jiwa. Ini ya dari sini. Di poin ini. Nah, ketemu deh tuh 2 dikali 0,95 dari mana? Ini loh 95% dikali 0,05 ini ya angkanya ya. Dikali 50.000. Hasilnya adalah 4.750 jiwa. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke. Ada yang masih kurang paham? Boleh diulangi? Lumayan rumit. Ya, jadi tahapannya pertama kita cari PQ-nya dulu. Jadi biar kita tahu, Pak. Gitu. Jadi kalau ini sudah, ini clue-nya di sini sebenarnya. Kuncinya di sini. Kalau kita udah tahu ini,
Nanti mudah buat menentukan selanjutnya. Itu. Sama dibaca soalnya. Ini harus jangan sampai kutil, kurang teliti. Saya juga kadang-kadang suka kurang teliti. Di sini kan ada penjelasannya nih, laki-laki perempuan sama. Jadi angkanya 50.000 bukan yang 100.000. Kalau pakai yang 100.000 ntar angkanya beda, nggak segini. Ya, nggak 47 ya. Nanti angkanya itu bisa 950. Bisa ini nih. Nih, angkanya bisa ini. Kalau dikali 100. Ini kalau dikali ini 100. Karena dikalinya cuma 50 jadinya angkanya separuhnya. Terus jawabannya ada jawabannya, salah aja ada jawabannya. Gitu. Nah, makanya harus teliti. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Atau mau kita eh, ada yang kurang paham di sebelah mana? Cukup. Cukup. Berarti kalau cukup bisa ngerjain yang soal selanjutnya Pak, nih, Pak. Ya, gimana? Pak, Ya. itu kan ada yang di bawah 2 pi kali ki sama dengan 2. Tapi Mm-mm. itu 50.000 itu memang ditaruh di, tapi P-nya 95, Q-nya 5%. Kan Mm-mm. sudah pas itu. Tapi kenapa munculnya 50.000 jiwanya? Kan kita mau tahu berapa jumlah jiwanya, Bu. Jadi berapa Oh, sih yang ini dari 50.000 jiwa gitu. Ada berapa sih sebenarnya gitu kan? Nah, makanya kita lihat nih. Itu kita tahu oh, dari 50.000 jiwa ternyata hanya 4.750 jiwa yang carrier gitu. Lah kalau cuma segini berarti nggak mm, kalau nggak dikalikan 50 kita cuma dapat persentasenya doang. Kita tahunya cuma berarti nggak persentasenya saja. dimasukkan ke rumus ya, Pak? Rumus itu nggak dipakai seutuhnya ya? Rumus ini, rumus yang ini kan, rumus ini Hmm, dipakai untuk mencari ini, Bu. Nih, untuk mencari P-nya, Q-nya, gitu. Ini hanya gitu. untuk mencari P-nya. Nah, karena di sini sudah masuk sudah masuk ini kan 2 P-Q nih. Ini 2, ini P kan ya? Ya, 2 P-Q. Lah, ini kan 2 P-Q. Loh, ini oh kenapa iya ya. dikali 50.000? Nah, karena dia ada pertanyaan nih. Penduduk yang normal tetapi membawa gen mutal. Jadi, dari 50.000 ini yang normal bener-bener normal carrier itu berapa orang sih gitu kan, karena kan kita tahunya Hmm, global nih 50.000 jiwa perempuan hmm. yang ada di kota itu normal semua, padahal ada yang carrier. Kan. Nah, maka dicari tuh dari 50.000 jiwa kita cari 2 PQ-nya berapa Ya, ya, ya. gitu. Ya, baru ingat, Pak. Rumus itu muncul Nah, karena sebenarnya dalam kurung A tambah B kuadrat. Ya, betul betul rumus ini A kan dari tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 Ya, AB plus B plus kuadrat, B matematika. kuadrat. Ya, betul. Betul. Makanya Matematika kan? untuk P tambahkan. Betul, betul, Pak. Betul. Betul, betul, betul. Nah, ini jadi memang dari matematika dasarnya ini. Kita lanjut ya. Oke. Ini kalau yang biasa Ya, lanjut, ngajar Pak. kelas 12 sudah biasa ini. Wah, ini mah udah makanan sehari-hari katanya kalau yang ngajar kelas 12. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau ini, nah ini dari 10.000 orang yang diketahui 10 orang kidal. Berapakah yang normal heterozigot? Dicarinya 2 PQ lagi Normal nih. heterozigot. Nah, 10 orang kidal. Normal, tapi gennya beda. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang Heterozigot. kidal itu dominan, resesif, atau heterozigot? Resesi. Heterozigot, Pak. Dominan, resesif, atau heterozigot? Resesif. Resesif. Kenapa? Karena cuma Resesif. sedikit. 10. Nah, 10. Berarti yang kadal, kadal. Kan kalau pakai tangan kiri kidal ya. Kalau yang pakai tangan kanan kadal. Nah, kalau Nah, yang kadal itu berarti kan 90 9.900. 9.990 orang ya. Dia yang dominan. Iya. Nah, berarti yang kadal itu ada yang P kuadrat. Oke? Iya nggak? Iya, ya. Ya, P ini kuadrat. berarti ini Q kuadrat ya. Ini Q kuadrat. Kenapa? Karena dia adalah A kecil atau resesif. Oke? Iya. Ini ya. Ya, 10 orang ini adalah Q kuadrat.
Normal P Kidaki. Maka normal heterozigot 2PQ. Ya, rumus P kuadrat. Nah, kita pakai lagi nih rumusnya tadi kan. P kuadrat 2PQ Iya, plus Q kuadrat sama dengan 1. Oke? satu. Nah, kita Ini pakai di sini. pegang ke stiker. Karena kidal Oke. ini adalah 10, maka Q kuadratnya 10 per 10.000. Betul ya? Kan jumlahnya 10.000 nih. 10 orang dari 10.000 jiwa. Hasilnya Iya. 0, nolnya ada 4 di belakang. Nolnya ada 3 di belakang sama 1 poin di belakang. Ada 4 ya. Belakang koma ada 4. Karena ini nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4. Maka Q-nya akar dari nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nolnya tinggal 2. 0,01. 1. Oke. Iya, betul. Karena P plus Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 dikurang 0,01. Ketemulah di sini P-nya. Ya kan? 0,99. 99. Oke. Ketemu ya? Berarti sudah dapat nih kita. Q-nya sudah dapat. Nah, mana Q-nya? Kita sudah dapat Q-nya sudah dapat nih. Nih Q-nya sudah dapat. P-nya sudah dapat. Berarti tinggal masuk ke Dapat. rumus 2 PQ. Kita 2 masukin ya. kali 10. Nah, 2 kali 0,99 kali 0,01. 1. Dapat. Nah, hasilnya 0,01 dikali 10.000. Dikali 10.000. Ini total ya. Total populasi ya. TP. Total populasinya. Hasilnya 100 orang. Itu. Jadi jawabannya adalah D. 100. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Ini Pak. pelan-pelan memang. Ini pelajaran kelas 3. Betul. Kelas 12. Iya. Semester Iya, 2. kelas 12. Semester 2. Dan ini di SBM, di UN ada. Di SBM nggak ada ya? Di UN ya. Dulu ada UN. Oke. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang didiskusikan, kita lanjut. Pelan-pelan aja. Nah, ini ada pertanyaan tentang bioteknologi. Ini jawabannya D di sini. Bener nggak? Ini kadang-kadang saya suka salah ngeblok loh. Coba dicek lagi. Bioteknologi dapat diterapkan mengubah meningkatnya income. Ada Laktis. Aspergillus itu jamur. Salah. 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 Mikroorganismenya beda. Dia apa ini? Ditentukan mikrobanya. Oh, enggak. Rhizopus oryzae. B salah tuh Pak. Rhizopus oryzae itu tempe. Saccharomyces cerevisiae kecap. Paramecium kan itu bukan untuk itu bakteri enggak. Itu bakteri merugikan kalau nggak salah itu. Kita lihat ya. Ini sebenarnya untuk pembuatan keju, tapi ini ada kesalahan di bahan dasarnya nih, Bu. Ini harusnya bahan dasarnya kedelainya. Kedelai, sorry, susu ya. Keju itu susu harusnya. Susu. Ya. Tapi ada kesalahan di sininya, di kedelainya. Ini kenapa yang saya kuningin yang ini harusnya nih. Kalau penicillium itu proses produksi keju juga ya, keju tapi agak-agak ini ya, bukan yogurt. Jadi sebenarnya saya cuma mau nyampaikan ini nih, fungsi daripada mikroorganismenya. Ya, yang harusnya ini yang benar ini. Ini saya tadi nggak bisa edit, kenapa? Karena ini betul kayak gambar, saya ngambil gambar, bukan apa namanya, bukan Word, jadi agak susah saya ngeditnya. Ini nggak bisa diedit. Nah, jadi yang benar itu Streptococcus lactis. Jadi kalau ada laktisnya itu biasanya bahan dasarnya susu. Keju. Ya, jadi keju atau yogurt. Bahan dasarnya susu. Ini kalau ada laktis biasanya. Nah, kalau penicillium ini susu betul, tapi bukan untuk yogurt, tapi untuk keju. Gitu ya, untuk keju. Aspergillus ya, ini adalah untuk
kecap dan tauco. Jadi ada Aspergillus wenti, ada Aspergillus oryza. Jadi Aspergillus itu dia suka banget sama yang namanya kecap dan tauco. Jadi si Suka sekali. asper ya. Asepteri itu dia suka banget sama yang namanya kecap dan tauco. Kalau Rhizopus udah tahu pasti tempe, ya kan? Tempe, oryzae. Iya. Nah, kalau Habis Saccharomyces minta ini beliin. tape biasanya. Beli dulu. Tape. Tekan Iya, saya ingatnya belakangnya Saccharomyces cerevisiae, televisi. tukang servis itu biasanya hubungannya sama tape recorder, tape ya. Servis tape ya kan? Servis jelek nih tulisannya kalau di sini. Servis tape. Nih servis. Jadi bukan servisnya tapi itu servis. Tukang servis yang biasa di sana itu kan tape recorder. Nah, gitu. Saya kalau ingatnya begitu. Jadi jawabannya D dengan syarat ini kedelai diganti dengan susu. Jadi ini nggak jawabannya sebenarnya. Ya, saya cuma mau nyampaikan ininya doang nih. Apa namanya? Mikroorganismenya. Karena nanti berkaitan dengan soal nomor 8. Soal nomor 8 juga sama pertanyaannya. Nah, ini. Tabel di atas. Tabel di samping maksudnya. Keju. Keju. Streptococcus lactis bakterinya. Buat apa tuh, Bu? B. Yogurt. Mentega apa nih? Lactobacillus sp. Lactobacillus. Nah, jadi kalau dulu ada iklan Yakult, ya nggak Bu? Iklan Yakult, Bu? Ya, Yakult Ya, Lactobacillus sp. mengandung Lactobacillus casei. Ya, ini ya, yogurt. Jadi yang betul adalah B, ya. Kalau Saccharomyces tadi sama, kan tadi sudah disampaikan. Pokoknya kalau Saccharomyces tuh cerevisiae, ya pokoknya tape lah yang berhubungan. Saccharomyces tuh senangnya sama tape recorder kayak gitu lah ya, tape ketan. Nah, kalau Tape ini, kecap. ya, kalau propionim itu untuk ini loh Bu, pernah nggak dengar Propionibacterium acnes? Itu ada tuh iklannya dulu di apa ya? Di iklan kecantikan kosmetik. Mengandung Propionibacterium acnes untuk anti aging, mengatasi ketuaan. Nah, itu dulu ada iklannya tuh. Nah, ternyata dia adalah bagian daripada mikroorganisme nih. Ya, Propionibacterium. Ini fungsinya untuk kecantikan. Kalau di iklan kecantikan tuh ya. Nah, jadi kalau Aspergillus ya Cap. asam. Kalau Niger itu untuk asam sitrat. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah kalau ini harus dihafal memang harus diingat-ingat aja kata kuncinya tadi. Ya, kalau Saccharomyces sebenarnya tape gitu kan. Anti aknes untuk anti penuaan, serum, apa dulu yang namanya iklannya? Supaya di iklannya dulu. Ya. Sayur. Oke, kita lanjut. Asam sitrat. Asam sitrat. Penghasil asam sitrat dia. Ya, zat kimia. Untuk apa makanan-makanan juga bisa kan ya yang bersifat asam nih. Nah, sekarang ke-45 disajikan narasi tentang proses rekayasa genetika. Dapat menentukan jenis bioteknologinya. Ya, narasi. Makanan prosedur. Oh, yang apa? Secara apa? Tradisional. Konvensional. Konvensional, tradisional. Kultur zat glutamat. Pernah dengar glutamat, Bu? Tidak pernah, Pak. Hah? Nggak pernah? Zat glutamat itu penyedap rasa, Pak. Nah, betul. Penyedap rasa. Rasa. Sasa, mecin itu ya? Ya. Kalau kultur jaringan? Itu bioteknologi tuh, Pak. Bioteknologinya, Pak. Yang kayak mana ya, Bu? Kultur jaringan bioteknologi. Kalau autoclave itu mikrobiologi. Iya kah?
cloning tuh ini A- apa tuh? Autoclave itu alat Lan. sterilisasi dalam Nah, mikrobiologi. betul. Ya, dulu kalau kita di laboratorium itu ada alat seperti panci besar yang untuk Pengukus. apa namanya? Heeh. Untuk mensterilisasi Jadi tabung reaksi. alat, Pokoknya dimasukin ke situ ya, semua ya, Bu ya. Nah, itu itu autoclave. Jadi nggak ada mikrobiologi. hubungannya sama iya, nggak ada hubungannya sama Itu bioteknologi toh. mikrobiologi. Iya, tidak ada hubungannya dengan Untuk kimia analis bioteknologi. itu, Pak, pelajarannya. Betul. Saya juga kalau dulu saya ini apa pengendalian hama tanaman sama kultur Kultur jaringan. jaringan. Saya kultur jaringan dapat saya belajar kultur jaringan. Bahkan saya punya media kultur sendiri. Jamur jamur itu loh yang putih, jamur tiram. Yang putih-putih bisa Iya, dimasak. betul. Itu jamur tiram itu adalah hasil kultur jaringan. Itu kultur jaringan. Iya, Jadi cuma mengambil sedikit, disayat sedikit, kemudian ditanam di media tanamnya berupa serbuk gergaji, dikasih pupuk, iya, ya kan? dipanen, Betul dipanen terus. dipanennya di dalam waktu tertentu, gitu ya. Tapi itu emang prosesnya agak lama ya. Nah, sekarang Iya, pertanyaannya Pak. yang konvensional yang mana? Glutamat lah. Kultur jaringan, Glutamat. cloning nggak Kultur mungkin, jaringan. hibrida. Iya. Kultur jaringan, Pak. Contoh produk hasil bioteknologi konvensional itu tempe, tape, yogurt. Kemudian ada kecap, ada glutamat. Karena dari zaman dahulu sudah ada ya, dari zaman baheula ya, asam Udah ada, glutamat. Pak. Betul. Dulu dulu kan sebelum ada Masako, Royco cuma ada satu Pak, Bu, Sasa ya. Matching Ajinomoto itu lupa. Sasa. Ajinomoto Sasa yang warnanya putih itu kan, ada plastiknya transparan. Itu zaman dulu tuh saya ingat banget. Harganya berapa? 25 perak dulu itu. Kecil-kecil. Nah, Micin, itu udah ada micin, jadi. Iya, micin ya. Dari zaman dulu tuh sudah micin. ada asam. Oh, berarti jawabannya E lah. Ah, kok Iya asam? betul. Jawabannya Ah, ya. glutamat. Iya. Tamat. Kalau kultur jaringan membudidayakan satu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang punya sifat seperti induknya. Jadi ini memanfaatkan sifat yang namanya totipotensi pada tanaman. Jadi tanaman itu, Bu, beda dengan manusia. Tanaman itu kita ambil sedikit aja daun dari daunnya itu bisa tumbuh, ya kan? Kalau manusia diambil kulitnya nggak bisa tumbuh ya, nggak bisa tumbuh sendiri. Kultur jaringan, cloning, ya ini adalah dengan kode genetik itu udah pasti modern. Hibridoma juga modern, ya Itu kan? Karena dua teknologi sel, itu. iya teknologi Hibrida. modern. Kalau Pak, boleh autoclave, bertanya, Pak? ya gimana gimana Bu? Boleh bertanya, Pak? Boleh boleh boleh. Pada genetika tadi, kalau soal kelinci dengan jengger ayam keluar nggak tuh ya? Kelinci, kalau ngelihat dari kisi-kisinya, itu genetikanya cuma yang sederhana itu aja Bu. Sederhana Yang kan, kemarin Pak? kita Nggak bahas. dia tanya, nggak dia tanya Kalau mengenai jengger ayam kan ada tuh gennya ya tersendiri. betul Kemudian kelinci juga gennya tersendiri, betul. ya kan? Albinonya segalanya. Itu nggak ada kan, Pak? Kalau dari kisi-kisinya cuma disuruh menentukan itu penyimpangan Mendel yang masuk dalam kategori penyimpangan Mendel Eh, sederhana. cuman penyimpangan ah, penyimpangan Mendel iya, aja. cuma perbandingannya aja Bu. Dari perbandingan Ibu tahu itu apakah itu Ya, termasuk kemarin ya cryptomeri atau apa, atau dibalik kalau iya. cryptomeri perbandingannya berapa. Kalau dari kisi-kisinya ya, biasanya sih kisi-kisi Bunga nggak pukul bohong sih. 4, ya persilangan bunga pukul 4 pun ada itu. Nah, itu mudah sebenarnya Bu. Iya, itu mudah sebenarnya. Jadi cuman karena lupa aja ini. Ya, nanti kalau misalkan mau dibahas bisa suatu saat nanti saya bahas kasih contoh soalnya. Tapi itu nggak ada kok. Yang kalau di kisi-kisinya nggak ada ya. Kalau di yang pernah ikut tes sebelumnya ada nggak coba? Ditanyakan Bu siapa kemarin? Kalau persilangannya apa ya? Bu siapa nih? Saya sambil minum dulu. Kan kemarin tuh pernah ada yang sudah ikut tuh Bu. Siapa kemarin ya? Saya lupa. Itu apakah ada soal itu? Kalau saya lihat dari kisi-kisinya nggak ada. Karena itu Kelainan juga agak enggak kan, Pak? ah Kelainan, kelainan juga enggak. kelainan cuma yang itu yang kemarin itu loh Bu, yang apa dia kelainan kromosom nomor berapa gitu yang tadi Cry-Duquette, kemudian apa namanya sindroma Down, ya itu aja yang kayak gitu-gitu. Jadi ya termasuk kelainannya di kromosom berapa gitu aja sih. Gitu
Jadi kalau untuk yang pedigree ya peta silsilah itu nggak ada. Yang suruh nyari mana yang albino keturunannya itu nggak ada. Berapa jumlah ayam yang jenggernya walnut itu tuh juga Walnut, nggak ada sih. ya, walnut. Ya, itu kan yang agak jelimet ketika kita disuruh nyari ininya Bu, nyari nyari Iya, parental induk. karena Jadi gennya sudah kadang-kadang gimana? ditentukan. Betul. Sebenarnya sama aja sih kalau konsep dasar perbanding. Kalau saya ngelihat ininya, ngelihat ngelihat apa namanya? Genotipnya. Kalau genotipnya 2 pangkat 2 berarti 4. Kalau 2 pangkat 1 berarti 2, berarti 4 kali 2 8. Oh, berarti itu tabelnya ada 8. Kalau 2 sama 1 berarti tabelnya ada 2. Atau kalau 4 sama 1 itu ada tekniknya sebenarnya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Itu ada teknik. Tapi di sini kan nggak ada nih di materinya. Itu. Oke, Ya, sampai Pak. di sini kira-kira lanjut ya. Ini sih lebih cenderung ke apa namanya pemahaman. Sekarang yang ini. Ini yang bisa digunakan untuk membantu penderita diabetes mellitus adalah terapi dan Ini ada yang nyoret-nyoret. diabetes. Diabetes mellitus itu menggunakan apa? Oke, kita bahas aja ya. Jadi, orang yang mengalami kelainan diabetes mellitus itu dapat dibantu dengan teknik DNA rekombinan untuk menghasilkan insulin. Kan kemarin kita sudah bahas tuh yang namanya diabetes ini nyambung soalnya dengan yang kemarin. Diabetes itu kan kekurangan insulin ya. Ternyata insulin itu bisa diproduksi dengan bantuan bakteri lewat yang namanya teknik DNA rekombinan atau rekombinasi DNA. Jawabannya D ya. Nah, jadi apa sih DNA rekombinan? DNA rekombinan itu suatu upaya meletakkan DNA dari satu organisme ke DNA bakteri dengan menggabungkan 2 atau lebih sequence melalui penyambungan gen. Jadi DNA-nya apa namanya organisme itu dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, bakteri inilah yang nanti akan bisa membantu apa namanya penghasil insulin. Ya, insulin dapat dari mana? Dari bakteri tadi. Kita panennya di bakteri tadi. Jadi bakteri tadi menghasilkan insulin. Nah, insulin itu yang diambil. Disuntik biasanya ya, Bu. Disuntik insulin kan? Gitu. Nah, ini dari mana? Dari apa namanya rekomendasi DNA. Kalau terapi gen apa? Terapi gen ini teknik untuk mengkoreksi gen-gen yang cacat. Ya, yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Kadang-kadang kan penyakit itu disebabkan oleh kelainan gen ya. Gitu. Jadi pengobatan ini sudah dilakukan nih sejak tahun 90 ya. Jadi ada transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Nah, ini berhasil ternyata. Kalau plasmid itu ada DNA ya dari di luar kromosom ya yang direplikasi secara mandiri. Ini ada di sel prokariot sama eukariot. Jadi dengan bantuan sel prokariot dan eukariot. Nah, teknologi plasmid ada plasmid ini plasmid itu nama 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 molekulnya. Kalau plasmid ya, kalau teknologi plasmid itu teknologinya merupakan salah satu teknik dipakai dalam bioteknologi modern untuk memanfaatkan plasmid bakteri ini plasmid yang tadi kita sebutkan sebagai vektor dalam manipulasi DNA. Jadi plasmid yang tadi dari bakteri itu kan prokaryot sama eukariot tuh kita ambil ya untuk memanipulasi DNA itu namanya teknologi plasmid. Contohnya pembuatan insulin dengan Escherichia coli. Nah, terus ini kenapa jawabannya bukan insulin tapi rekombinan gen? Karena di sini plasmid bukan teknologi plasmid. Jadi paham ya? Ini kan ada plasmid nih. Loh, kenapa jawabannya nggak B, Pak? Ada jawabannya D. Karena plasmid ini pengertiannya adalah ini molekul DNA dari bakteri. Kalau teknologi plasmid baru teknologi untuk menghasilkan insulin. Gitu. Ya, dengan eh, caranya gimana? Caranya dengan ini DNA rekombinasi gitu kan. Ini kan sama ya, manipulasi DNA dengan bantuan bakteri. Kalau mieloma itu kanker darah. Ya, ini terjadi karena plasma darah tidak tumbuh normal, jadi mengganggu sel-sel sehat yang ada di
sekitarnya. Ini penyakit, penyakit meloma. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti saya bagikan untuk dipelajari. Nah, ini ada tahap dari rekomendasi genetika adalah salah. Nah, ini kan disajikan proses rekayasa genetika secara acak. Kita disuruh mengurutkan yang benar, gitu. Nah, diurutkan yang benar nih. Ini yang di sini ditanya adalah rekombinasi genetik. Apa sih yang pertama kali dilakukan ketika rekombinasi genetik? Nah, ini pembahasannya udah dibahas ini ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Kenapa? Ya, kan pertama kalau kita mau buat rekomendasi, ini kan lanjutan yang tadi ya Bu, rekomendasi genetik itu pertama diidentifikasi dulu. Kita mau punya gen yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kode DNA-nya dikenali dulu. Nah, oh misalkan nih, kalau kita mau bikin insulin, kode DNA-nya ini, gitu kan? Kemudian diatur nih ekspresi gen yang sudah direkayasa supaya seperti ini, sesuai dengan keinginan kita. Baru dipantau, gitu ya. Jadi, sorry, ini adalah langkah-langkahnya. Ya. Jadi urutannya yang C, 3, 1, 2, 4. Oke ya, kita lanjutkan. Nanti bisa dibaca. Ini juga sama, sudah saya kasih urutan juga 3, 4, 1, 2, 5, 6. Ya. Ini urutan terapi gen. Tadi kan ini jawaban yang apa? Lanjutan dari yang di atas. Kita tadi di atas tentang terapi gen dengan pembuatan insulin. Nah, ini saya buat soal yang selanjutnya masih kaitannya dengan yang di atasnya. Tapi ini prosesnya sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih, oh, terapi gen tadi yang dikembangkan tahun 1990 itu ada ternyata urutannya. Yang pertama nih, kita cari alel ADA dulu. Disisipkan dalam nukleat retrovirus. Kemudian baru yang keempat, ya, ini yang abnormalnya dikultur bersama retrovirus. Kemudian yang pertama, ini dia diinfeksikan sel inangnya. Nah, itu kan virus kan, salah satu kemampuan virus adalah menginfeksi kan. Itu. Nah, karena dia diinfeksi yang tadinya abnormal, ya kan, tadinya abnormal jadi normal tuh. Ya, menjadi normal karena mengandung alel ada adenosin jaminase. Kemudian dari situ baru dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk jadi obat nih. Nah, jadi si pasien ini mendapatkan kekebalannya kembali. Itu. Jadi ini ya kan diinfeksi, kemudian malah jadi normal nih diinfeksi nih. Karena sudah ada alel adanya. Itu. Jadi si virusnya itu malah menyembuhkan si sel T ini. Nah, sel T yang sudah sembuh ini disuntikan ke tubuh pasien. Tuh, ini adalah teknologi terapi gen. Jadi yang diterapi gennya. Kan suka ada tuh kelainan-kelainan gen. Dan ini sudah berhasil sejak tahun sebelum 1990. Cuma mulai mulai boomingnya tahun 1990. Gitu ya. Kita lanjut ya. Pak, sebentar Ya. Pak. Gimana Pak cara misalnya biar mudah mengingat? Nah, ini kan panjang ninya Pak. Cara mudah mengingatnya gimana? Cara mudah mengingatnya. Nah, itu saya juga sebenarnya lagi bikin jembatan keledai dari tadi nggak dapat dapat Bu ini. Makanya Itulah. tadi soalnya baru Soalnya kan iya banyak ini yang juga harus susah dihafal ini. ingat itu. Udah gitu kalau misalkan Ibu hafal 2 soal ini, belum tentu biasanya yang keluar ini yang ditanyakan. Bisa jadi kultur jaringan yang ditanya. Karena kan banyak ya teknologi itu banyak sekali gitu. Nah, tapi biasanya sih yang aneh-aneh begini yang suka nyelane-nyelane gini yang suka ditanya-tanya. Tuh. Yang pasti gini, Bu, kalau terapi gen gini. Ini kan gennya ada yang salah nih, ya kan? Gennya ada yang rusak. Nah, gen yang rusak itulah yang pasti akan disembuhkan gitu ya. Jadi urutannya ini ada virus yang sudah dinormalkan. Jadi virusnya dulu nih Bu yang digarap. Gambarannya kita visualkan nih. Oh, virusnya dinormalkan. Ada virus, ini kan ada nih, ada virus. Jadi ada virusnya dinormalkan dulu. Baru setelah virusnya dinormalkan, sel T yang abnormal punyanya si pasien diambil nih. Dikultur, dimasukkan ke dalam
selnya virus tadi. Otomatis kan virus nyerang sel T tuh, karena emang musuhnya dia tuh sel T kan. Nah, ketika dia sudah diserang, sel T-nya sembuh, gitu. Sel T-nya sembuh jadi normal. Kenapa? Karena ada kesembuhan di situ, ya. Jadi ada kesembuhan di situ. Baru nanti dimasukkan ke dalam pasien dan pasiennya sehat kembali. Jadi intinya kalau untuk yang ini, untuk terapi geni yang pertama kali dikerjakan tuh virusnya dulu. Virusnya dulu ya. Ada virus, jadi ada virus-virusnya dulu yang dikerjakan. Baru sel T-nya, ya, dikultur. Gitu. Habis itu baru otomatis sel T-nya disembuhkan oleh si virus karena adanya tadi. Nah, baru kita suntikan ke pasien. Ini kan 6 tahapan. Kadang-kadang disederhanakan sama dia bisa jadi 5, 4 tahapan gitu. Yang penting kuncinya ada dulu. Ada virusnya dulu. Itu kuncinya. Nah, kalau yang sebelumnya gimana? Kalian sebelumnya, karena kita mau bikin rekomendasi genetik ini, jadi kita pelajari dulu dong gen yang mau diharapkan mau kayak gimana sih, kita mau gimana sih, oh kita mau bikin gen yang A, B, C gitu kan. Nah, baru kita kodenya gimana sih. Ibarat gini, saya mau bikin kue tart, ya kue ulang tahun. Saya identifikasi dulu, oh saya mau bikin kue ulang tahun eh, yang Black Forest, ya kan. Kalau Black Forest itu bahannya apa aja sih? Nah, pengenalan kode DNA itu kan bahannya ya. Bahannya, oh bahannya ada coklat, ada ini, urutannya begini-begini. Kemudian selanjutnya habis ketemu bahan apa? Diracik dong, gitu kan. Kita mau bikin Black Forest yang seperti apa sih? Oh, saya mau bikin yang kotak, kemudian ada ininya, ada ini, ada ininya. Gitu. Setelah itu dipantau kan, ini sesuai nggak sama harapan saya? Gitu. Nah, ini untuk teknik rekomendasi genetik. Mau seperti apa, ya kan gambarannya mau bikin kue apa nih? Oh, Black Forest. Kemudian habis itu mau diapain nih? Pengenalan apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau bikin Black Forest. Jadi ada pengenalan nih, oh poin-poinnya. Kemudian di gambarnya kira-kira kita mau bentuk Black Forest seperti apa. Kemudian baru kita pantau. Ini kalau ibu-ibu biasanya lebih gampang sama makanan gitu. Jadi santannya seperti itu. Maaf ya Pak ya, Bapak-bapak. Gitu. Jadi ini harus apa namanya? Dipakai, diasumsikan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bagaimana Ibu? Untuk jembatan kode saya belum dapat nih karena banyak banget ini apa namanya? Rekayasa genetiknya banyak. Jadi agak repot juga ini kalau kita bikin satu-satu. Ntar ada ujungnya lupa-lupa juga itu. Berarti Pak, soalnya nanti memang tipenya seperti ini, cuma nanti Ya, mungkin berbeda yang ditanya gitu ya Pak ya? betul. Makanya kita apa namanya? Perbendaharaannya harus lebih banyak. Kan yang biasa suka ditanya kan cloning ya, cloning, kemudian kultur jaringan, ya kan? Ini untuk insulin kan rekomendasi gen, kemudian ada teknologi plasmid. Nah, itu yang harus kita pelajari poin-poinnya apa saja. Gitu. Jadi biasanya kalau kalau saya biasanya kalau yang udah kayak gini-gini nih Bu, saya mainannya main map warna-warni udah. Misalnya rekomendasi gen tuh yang warna merah, saya taruh di pojok kanan misalnya. Yang biru di pojok bawah itu ini. Jadi saya ingat warnanya, karena manusia ini lebih mudah mengingat warna kan. Oh, yang warnanya biru, gitu. Biru-biru. Jadi kita jangan jangan asumsikan itu tulisan tapi gambar. Oh, yang warnanya biru begini begini begini. Itu. Jadi diidentikan dengan kayak tadi misalnya Black Forest itu kita kasih tuh kultur jaringan, terus kita kasih gambar DNA yang diinginkan, gambar Black Forest. Jadinya seperti ini bahan-bahannya gitu. Jadi itu biasanya lebih mudah untuk menghafal. Saya dua teknik yang pertama buat jembatan keldai. Kalau nggak bisa, saya buat mind mapping. Karena fungsinya mind map itu adalah untuk membantu mengingat dan harus penuh warna dan penuh gambar. Gitu biar biar lebih enaknya. Ngapalinnya lebih cepat biasanya. Bahkan untuk soal kalau waktu saya ngajar di SMP itu kan ngajar IPA fisika juga tuh. Untuk rumus-rumus fisika juga lebih cepat anak-anak. Kamu ingat ya yang di sebelah kanan ini warnanya biru. Terus yang di sebelah bawah ini warnanya merah. Ini yang sebelah sini warnanya hitam. Gitu. Jadi mereka lebih lebih cepat hafal. Ketika ditanya, ini rumusnya yang mana? Oh, yang warna merah sebelah kanan gitu. Nanti langsung kering gitu di ini. Nah, kita coba nanti buat rangkuman-rangkumannya. Terutama untuk yang sering ditanyakan. Tuh. Sampai di sini ada yang didiskusikan lagi? Lanjut ya, Bu ya. Nah, ini ada perubahan lingkungan. Kita
kita harus tahu kira-kira dampaknya terhadap organisme itu apa ya? Efek rumah kaca. Yang C, rumah Yang C. kaca. Berlubangnya lapisan ozon. Oh gitu. Wih, mantap. Kayak di film Armageddon itu Ibu ya. Iya. Apa karena banyak orang yang masang kaca, Bu? Enggak, Pak. Oh enggak. Pertanyaan saya gini. Efek rumah kaca itu seperti apa sih? Kenapa disebut efek Pemanasan rumah kaca? global. Pemanasan Iya. global. Nah, pertanyaannya kenapa disebut efek rumah kaca? Karena ada zat CFC itu. Enggak, kenapa nggak dikasih nama CFC gitu kan, radiasi CFC, tapi dikasih nama rumah kaca. Pernah dengar nggak? Rumah kaca itu apa, Bu? Apakah rumah yang terbuat dari kaca? Bukan. Rumah kaca apa? Bukan. Banyak karbon Apa ya? dioksida. Peningkatan suhu rata-rata bumi. Iya. Pernah lewat pinggiran perkebunan nggak, Bu? Apa, Pak? Bukan. Perkebunan. Pernah. Perkebunan? Iya. Iya, ada rumah ini. Iya, pernah, Pak. Nah, kalau kita lihat perkebunan tuh, Bu, kan ada rumah-rumah plastik tuh, pembibitan. Ya. Betul. Iya. Rumah kaca itu konsepnya ini, polusi rumah kaca ini konsepnya diambil dari konsep rumah kaca yang ada di perkebunan atau rumah plastik. Kenapa kenapa itu dibuat rumah kaca untuk pembibitan? Jadi begini, suhu di dalam rumah kaca itu lebih panas daripada suhu di luar rumah kaca. Kok bisa? Jadi gini, ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kaca, ya, masuk ke dalam rumah kaca, itu dipantulkan lagi, Bu, ke atas. Karena dia dipantulkan ke atas, ada kaca di atasnya, barrier, ada penghalangnya, otomatis dia balik lagi dengan yang lebih besar lagi. Nah, manfaatnya buat apa? Manfaatnya untuk tumbuhan adalah untuk fotosintesis. Gitu. Panas kan tuh di dalam buat fotosintesis. Lah kalau buat manusia matang yang ada kan? Gitu kan? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Oh, ternyata masalahnya di sini. Nah, sebentar. Nah, nih gambarnya. Ini kan matahari nih masuk ke bumi, atmosfer ya kan? Dia balik nih ceritanya. Ada sebagian yang diteruskan keluar. Kok ya ada yang balik lagi, Bu? Nih, tuh, balik lagi ke bawah. Tuh, kenapa dia bisa ke bawah? Karena ternyata ini penyebabnya. Ya, efek rumah kaca itu disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, Bu. Bukan karena lapisan ozon yang berlubang. Ya, karbon dioksida kenapa? Jadi karbon dioksida CO2 gas ini di atmosfer itu ada kenaikan konsentrasi. Ya kenapa? Karena ada pembakaran bahan bakar minyak, lalu ada batu bara, segala macam lah. Itulah yang menyebabkan kondisi menjadi lebih panas. Apalagi belakangan ini ketika musim hujannya ini agak terlambat ya di tahun ini. Itu kan panasnya luar biasa. Gitu sampai-sampai ada instruksi di Jakarta itu untuk mengurangi bagaimana cara bisa mengurangi polusi supaya tidak terlalu panas. Kan gitu. Nah ini, jadi penyebabnya adalah gas karbon dioksida. Tuh. Ya, kalau lapisan ozon berubah bukan ini karena sulfur biasanya. Ini kalau freon, lapisan ozon tuh berubah karena freon. Pada AC, pada kulkas. Nah, itu yang menyebabkan lapisan ozon berubah. Makanya kan sekarang kan ada AC atau kulkas yang anti freon tuh ya katanya. Tanya sih, itu nggak tahu juga ya bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ya, sampai di sini paham ya. Kenapa disebut rumah kaca? Karena memang ini mirip banget kan, Bu, dengan di rumah kaca ya, Bapak Ibu ya. Mataharinya masuk, dipantulkan ke atas. Ada yang keluar atmosfer, ada lagi yang balik lagi. Nah, yang balik lagi ini yang lebih panas. Di sinilah terjadi pemanasan di sini karena ada mirip dengan rumah kaca yang dipakai di pertanian atau di perkebunan. Begitu, makanya disebutnya efek rumah kaca. Greenhouse effect, kalau bahasa Inggrisnya greenhouse. Greenhouse itu kan rumah pembibitan. Karena saya dulu di pertanian, jadi saya biasa bolak-balik rumah kaca ya. Nah, kita lanjut ya. Ini ada pupuk diperlukan untuk menyuburkan tanaman. Tapi penggunaan yang berlebihan mengakibatkan sisa pupuk tercuci oleh air hujan, masuk ke saluran irigasi, kemudian terkumpul di sungai. Ini disebut apa ya? Nitrifikasi.
Oke, Pak. Nitrifikasi itu daur daur nitrogen, Bu. Denitrifikasi. Iya. Eutrofikasi. Eutrofikasi, ya. Ini terjadi karena aktivitas manusia menggunakan pupuk fosfat dan nitrat secara sembarangan, memicu pertumbuhan tanaman, air hingga menutupi. Ini kita pernah lihat sungai ada banyak eceng gondoknya, Bu ya. Biasanya di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir, ya gitu lah daerah-daerah perkebunan, persawahan. Itu di kalinya, di sungainya itu banyak banget eceng gondok. Kenapa? Karena tadi pupuk fosfat dan nitratnya itu dia masuk ke dalam saluran air sehingga menyebabkan subur untuk si eceng gondok. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu nanti hewan-hewan yang berada di bawahnya akan mengalami kematian. Begitu. Jadi ini namanya eutrofikasi. Kalau denitrifikasi, ya ini apa penguraian sama dentripus, dentripor pengurai gitu. Kalau akumulasi kan pengumpulan. Eh, Kalau ini magnifisan itu apa namanya mangan ya. Nah, yang tadi sudah oke ya. Eutrofikasi ini sudah jadi umum sebenarnya. Nah, sekarang ini soal apa namanya carrying capacity ini adalah salah satu soal yang jelimet juga, Bu, karena tidak ditemukan di soal ujian nasional maupun di SBMPTN, tapi ditemukan di makalah-makalah penelitian biasanya di kampus-kampus. Pernah lihat soal seperti ini, Bu? Belum, Pak. Iya, karena ini sebenarnya bukan soal, tapi dia hasil-hasil penelitian. Nah, pertanyaan sekarang gini, faktor pembatas itu apa sih? Jadi ini faktor pembatas itu faktor yang membatasi si populasi ini, ya, supaya dia bisa tetap stabil. Jadi kondisinya dia selalu stabil. Ya, jadi kita lihat aja pembahasannya ya. Nah, di sini. Jadi daya dukung lingkungan ya. Jadi faktor apa namanya? Ini kemampuan satu ekosistem untuk mendukung kehidupan makhluk yang ada di dalamnya secara berkelanjutan. Kalau dari kurva ini kita bisa lihat ya, ini namanya dinamika populasi. Jadi populasi itu kan kadang naik kadang turun ya, Bu. Faktor penyebabnya banyak, bisa karena bencana alam dan sebagainya. Ini adalah kenaikan populasi. Jadi populasinya naik nih dari tahun nih domba ya. Dari tahun 1800 ke tahun 1825 ini naik. Puncaknya ada di sekitar tahun 1850. B ini adalah ketika populasi optimal, ya. Maknanya setelah melewati titik ini ada pembatas yang membuat tidak bisa berkembang. Jadi kalau dia lewat dari sini dari apa nih 20 ini, maka dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Sudah mentok nih. Ketika dia sudah mentok, dia ada yang C ini daya dukung lingkungan. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan populasi dalam kondisi meningkat maupun optimal. Jadi ketika dia di optimal dia masih bisa dipenuhi nih, gitu ya. Walaupun dia turun juga masih bisa dipenuhi otomatis ya. Sementara yang D ini adalah penurunan populasi. Populasi menurun, naik lagi, turun lagi. Nah, yang E ini menurun karena banyak faktor. Di 1925 ternyata populasi dombanya berkurang. Kenapa coba populasi berkurang? Karena banyak tanaman-tanaman apa namanya tempat-tempat makan dia tanaman hijau itu berubah fungsi menjadi dari pedesaan menjadi perkotaan, ya kan? Yang sawah-sawah jadi perumahan. Termasuk di tempat kami di Bekasi nih, dulu itu sawah banyak ya, kebun sekarang jadi perumahan. Otomatis si hewan ini, domba ini dia akan berkurang populasinya. Kenapa bisa berkurang? Karena dia tidak lagi kebagian makanan dan sebagainya. Sulitlah mencari makanannya. Jadi itu populasinya pasti menurun. Sementara untuk apa namanya daya dukung lingkungannya dia akan tetap ada. Walaupun dia berkurang tetap ada. Di mana daya dukung lingkungannya di 1,5 ini daya dukung lingkungannya. Jadi ketika dia ada di atas masih bisa tercover, ketika dia di bawah juga dia akan tetap seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya sama. Terjadi bencana alam besar di suatu tempat. Hal ini berpengaruh pada populasi di tempat itu. Beberapa spesies tersisa tak banyak, bahkan ada beberapa jenis yang punah. Contohnya dinosaurus ya. Terjadilah penurunan drastis kepadatan populasi di sana. Dan kian hari kian menurun, bahkan sebagian sulit untuk berkembang. Dari narasi di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor yang tidak membatasi perkembangan sebuah populasi adalah kira-kira apa nih, Bu? Coba kita bayangkan, kalau ada bencana besar,
kira-kira nih, ketersediaan jumlah makanannya jadi rendah apa bertambah? Rendah. Kurang. Rendah, Pak. Sih katanya. Rendah, oke. Berarti yang faktor A yang ini benar ya? yang Berarti tidak ini membatasi gen unggul. iya, gen unggul. Kenapa gen unggul, Bu? Ya, karena tidak Nggak berpengaruh ya? Iya. Berpengaruh nggak sih? Enggak kan ya? Kalau persaingan dengan itu Tidak pasti ya. bencana alam. Karena bencana alam persaingan dengan molekul jelas karena makanannya berkurang, betul? Ini makanan berkurang, pasti dia terjadi Iya. persaingan. Iya. Iklim jelas ini yang namanya bencana pasti iklimnya berubah toh. Iya. Banyak wabah penyakit juga iya. Tapi gen unggul nggak ada kaitannya sama nggak ada kaitannya sama bencana itu. Jadi jawabannya kan tadi kisi-kisinya dibuat satu kasus kemudian kita menyimpulkan itu ya. Nah ini oleh kasus kita menyimpulkan. Oke, sampai di sini oke ya. Mudah ini ya. Disajikan tahap mekanisme pernapasan. Nah, ini baru masuk kelas 11. Respirasi. Nah, pernapasan dada atau pernapasan perut. Sebelumnya saya tanya, pernapasan dada sama perut itu bersamaan, bergantian, atau suka-suka yang punya napas? Ini ada pernapasan ada dua nih, Bu ya. Pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, pertanyaannya, pernapasan dada dan pernapasan perut, apakah itu bergantian, bersamaan, atau suka-suka yang punya napas? Saya pernah dapat pertanyaan gini, Bu, dari anak saya. Gimana? Cara mengambil napasnya, Pak, ngambil oksigennya. Ya, itu caranya beda memang. Cuma pertanyaan saya, dia bersamaan, maksudnya pernapasan dada barengan sama pernapasan perut, otomatis. Atau ganti-gantian, pernapasan perut dulu baru pernapasan dada. Atau suka-suka saya mau pakai napas dada, kayak mau pakai napas perut, suka-suka saya. Nah, Suka-suka, Pak. gitu. Bisa, ya, suka-suka kita bisa dia. Ini siswa saya nanya begitu. Om, ini kan ada permasalahan dada sama perutnya Om katanya. Ini gimana Om kalau kita nggak kerasa nih napas nih. Kita pakai dada apa perut sih katanya gitu kan? Apa dada dulu Kalau apa nyanyi perut dulu? perut. Kalau nyanyi Kok nyanyi perut, perut? Pak. Tergantung kondisinya, Iya. Pak. Tergantung Iya. kondisi ya. Jadi kalau sedang nyanyi itu perut. Itu namanya manipulasi napas. Ya, ini kan nah itu namanya manipulasi napas. Nanti kita bahas ya itu sebenarnya jadi satu atau enggak. Nih sebelumnya kita kesini dulu nih. Jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbon dioksida dalam tubuh. Nah, ini ada pertanyaan kalau menurut saya pertanyaannya nyebelin, Bu. Kenapa nyebelin? Biasanya yang ditanya itu jalur masuknya oksigen. Ya kan? Tapi ini dibalik. Jalur keluarnya karbon dioksida. Ekspirasi. Kira-kira yang mana jawabannya, Bu? Pak. Setelah pertukarannya Keluar. Keluar B, ya. Pak. Iya, alveolus, bronchiolus. B, Pak. Ada yang A, ada yang B. Ada yang C juga. laring persimpangan, trakea saluran. A. Ya. Trakea itu saluran. Kita lihat ya. Jadi Bu, Pak, kalau untuk saluran pernapasan, mekanisme pernapasan itu kita ingat keluarnya karbon dioksida dari parla tak berparuh. Iya, pertanyaannya. Nah ini, jalur masuknya oksigen dulu ya. Masuknya oksigen itu hidung, parla tak berparuh. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Disingkat hidung, parla tak berparuh. Di dalam paru-paru ada bronkeolus dan alveolus. Jadi urutannya bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah kalau yang ditanya adalah karbon dioksida dibalik berarti alveolus. Kebalikannya. Iya, alveolus, bronkeolus, bronkiolus, ya kan? bronkus, Bronkus, alveolus, yang B jawabannya. Trakea. Berarti laring terakhir. Laring. Berarti yang B jawabannya ya Bu ya. Antara B dengan C.
B. Oh enggak, yang B. Ini bronkiolus dulu, Bu. Bronkiolus, bronkus. Kan laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Jadi ini kebalikan yang B jawabannya. Oke ya. Ini mudah ya. Nah, selanjutnya nih. Sorry. Saat mengambil napas, maka rongga dada akan membesar. Hal tersebut disebabkan oleh peristiwa berikut kecuali. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Pernapasan dada dengan pernapasan perut itu bersamaan, Bu, Pak. Pak, Jadi ketika kita diungut dulu narik itu, napas Pak. nih, kan kita nggak sadar nih, kita narik napas otomatis dada kita terangkat, ya kan? Kemudian, dada kita terangkat, kemudian apa namanya? Kalau pernapasan perut pakai apa tuh, Bu? Diafragma. Diafragmanya terisi toh, tertekan oleh oksigen. Paru-paru terisi. Nggak ke ujung sana. Bisa dibayangin ya? Ketika kalau bisa diungut dulu lah Pak, nggak konsen tuh ini Pak sebentar, karena sebentar. berisik. Iya, ini ada yang Di siapa tuh yang ngomong, tolong nggak diamut dulu. mana ini tadi ya yang ngomongnya? Balik, ada depan, ada tidur di sana. Bentar, Aduh. saya cari dulu. Ibu mana tuh? Ibu Vidyawati, Pak. Vidya. Sudah di mute ya. Nah, ini jadi pada saat kita mengambil nafas itu kan otomatis pernapasan ketika kita pakai pernapasan ini, pernapasan dada itu tulang rusuk terangkat, kemudian paru-paru terisi oleh oksigen. Ketika paru-paru terisi oksigen, otomatis diafragma pun dia akan turun. Gitu. Datar. Nah, ya mendatar. Jadinya pernapasan baik pernapasan dada maupun pernapasan perut dia bersamaan. Gitu ya, bersamaan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pada saat mengambil napas, apa saja yang terjadi pada saat itu? Gitu ya. Kontraksi. Coba. Kontraksi. Relaksasi nak mungkin C. Tulang rusuk bergerak ke atas. Tulang dada bergerak tulang rusuk ke atas. Kontraksi. Ya. Ini kan yang nggak mungkin kan semua pasti kontraksi ketika yang nggak mungkin yang B ya. Kenapa? Karena relaksasi. Nah, yang D ini bikin rancu nih. D tulang dada bergerak ke bawah. Maksudnya gimana? Tulang rusuk ke atas. Ketika kita tarik napas, kita tarik napas kan dada kita naik ke atas nih. Otomatis ketika kita ke atas itu tulang dadanya bergerak ke bawah karena kebalikan dia posisinya. Ini naik, ini ke bawah. Nah, jadi ini benar ya, yang C benar ya. Kalau terjadinya kontraksi otot antar interkosanya otot antar tulang rusuk. Ya, jadi benar nih masih sama. Jadi yang nggak mungkin adalah diafragma cekung. Kenapa? Karena pada saat itu paru-paru terisi udara, maka diafragma dia akan mendatar. Nah, rumusnya ini caranya. Dada perut terus di ini kurang P ya. Dada perut terus di naik turun karena masuk. Jadi yang merah ini pernapasan dada, yang biru ini pernapasan perut. Dada terus naik. Pernapasan dada, tulang rusuk naik atau terangkat atau kontraksi, sementara perutnya D-nya itu diafragmanya turun, mendatar atau kontraksi. Ini saat menarik nafas, inspirasi. Kalau ekspirasi tinggal dibalik, dada perut terus di turun naik karena masuk. Yang tadinya di sini naik jadi turun, yang di sini turun jadi naik. Oke. Ini cara buat menghafalnya, jadi biar nanti nggak ketukar. Ya, kan ini tadi di sini naik, di sini turun. Ya, yang di sini turun, di sini jadi naik. Perbedaannya itu aja. Merah ketemu merah, dada rusuk naik, perut diafragma turun. Ini bisa dipahami ya. Nanti bisa sambil dipelajari. Kita lanjutkan. Nah, ini karena udara masuk ke paru-paru ini. Jadi kenapa dia bisa dada perut terus naik turun karena masuk? Ya, masuknya itu maksudnya adalah karena udaranya masuk ke paru-paru. Ya, kita lanjutkan. Ini mudah. Nah, disajikan gambar sistem pencernaan. Peserta dapat menentukan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Zat makanan tersebut karbohidrat, lemak, atau protein. Ini nggak ada gambarnya. Ini adanya pernyataan. Protein pertama kali dicerna kimia di mana ya, Bu? Pak? Mulut. Mulut, Pak. Protein itu daging, Pak. Nggak mungkin ditelan.
Oh iya, Kan ada enzim di dalam mulut. Iya di iya. mulut. Tapi enzim Pertanyaan juga saya enzim di mulut Pak. itu enzim apa, Bu? Enzim Amilase. digestif Nah, Pak. Laktase. Amilase fungsinya buat apa ya? Amilase karbohidrat Pak. Amilase fungsinya buat apa? Amilase karbohidrat yang Buat mengubah amilum jadi amilum. amilum. Iya, itu ambil. apa menjadi glukosa ya, menjadi glukosa. Jadi bukan di mulut. Lambung. Di lambung Pak. Nah, kalau di lambung gimana? Ini cing. Pepsin Pak, pepsin Nah, mengubah pepsin ya. Pepsin mengubah jadi protein susu. P3. Pepsin mengubah apa namanya? Ton. Protein menjadi pepton. Ya, jadi pertama Ya. kali di lambung. Jadi pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, usus, dan lambung. Ya, ada 4 ya, ada mulut, usus, dan lambung. Tapi yang khusus untuk protein, ya di dalam apa namanya? Di dalam lambung. Berarti Khusus untuk kalau protein itu ada di pertanyaannya sini. karbohidrat, jawabannya mulut ya, Pak? Betul Ya, sekali. amilase. Iya, betul Berarti itu sekali. khusus protein aja, Pak. Yang lain nggak ada. Kan Yang beda-beda di tempatnya. yang dicerna. Halus. Kan ada Ada. protein tadi, ada lemak. Nah, kalau lemak itu kan adanya di mana tuh? Adanya Halus. apa namanya? Di usus, betul. Jadi Usus. setiap makanan itu pencernaannya beda-beda nih. Kenapa protein dicerna? Jadi protein itu dicerna 2 kali. Pertama di lambung, yang kedua di usus kan. Kenapa protein dicerna 2 kali? Karena protein tidak bisa langsung diserap tubuh. Protein diubah jadi pepton, dari pepton baru diubah menjadi asam amino. Asam amino itulah yang akan diserap oleh tubuh kita. Nanti nyambung nih sama materi kelas 12. Ya. Metabolisme ya. Tentang apa namanya tadi yang kita bahas di soal nomor 1 tuh. Proses pembentukan protein. Gitu ya. Tadi nomor 1 tadi yang pertama kali itu kaitannya dengan pencernaan nanti gitu. Jadi kalau ditanya sama siswa kita bisa tahu, Bu, Pak, ngapain sih belajar beginian gitu? Nggak nyambung ntar sama yang ntar kelas ini beda lagi, kelas 11 ini, ntar kelas 12 beda lagi. Kita jelaskan yang namanya pelajaran biologi itu dari kelas 10 sampai kelas 12 nyambung. Contoh, ya kan? Contohnya ini tadi kita bilang, kalau kamu belajar tentang sistem pencernaan itu nanti kaitannya dengan metabolisme. Nah, itu ada di kelas 12. Itu kenapa protein dicerna sampai 2 kali? Karena dia diserap dalam bentuk asam amino. Bagaimana proses protein berubah jadi asam amino? Nanti kelas 12 ada yang namanya proses metabolisme gitu, Bu. Jadi kita bisa tahu. Itu kan ketika ditanya. Jangan ketika ditanya, ini ngapain sih belajar begini? Ya biar kamu tahu aja. Jangan ya. Biar pertanyaannya, biar kelihatan kayak apa ya? Kelihatan kayak, hebat banget nih guru saya gitu. Kayak gitu ya. Padahal mah kan ya gitulah karena kita belajar. Itu jadi itu apa namanya salah satunya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini yang nomor terakhir ya, ini nomor terakhir aja ya. Proses pencernaan terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Yang diubah dalam mulut, nah ini yang tadi nih, dengan peran enzim adalah Karbohidrat. nah betul. Karbohidrat. Ini karbohidrat. Ini mana jawabannya? Oh ini dia. Ya, petialin amilase ya mengubah amilo menjadi maltosa atau karbohidrat. Gitu ya. Nah, kalau apa namanya enzim ini seperti ini. Sebenarnya ada jembatan keledainya saya lupa tadi. Di lambung tuh ada jembatan keledainya, kemudian di usus ada. Nanti saya di pembahasan yang saya share bentuk PDF nanti saya lengkapi ya. Ada yang lupa saya. Jadi yang P3 tadi, kemudian perih ya, pepsin, renin dan HCl yang ada di lambung. Kemudian kalau di usus stela ya, tripsin, kemudian repsin, kemudian di fase, nah lemak itu di apa namanya usus ya kan. Kemudian ada amilase juga di sana. Tuh nanti kalau lebih detailnya nanti ada di pembahasan. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Mama, aku suka Ya itu anaknya udah ngantuk gitu kayaknya. Udah 9:30 ya. Ini kayaknya nggak dari Pulau Jawa aja ya Bu?
Di Enggak, Pak, Sulawesi saya dari Riau. Mas, Saya Ada yang dari dari, Sumatera Selatan, Pak. Umar dulu. oh, Masya Umar Allah jauh. juga Ada yang ada. ada yang dari Sulawesi ada, Bu? Ada, Bu. ya, Kenapa Pak. itu roti Ada dari kelihatan? Sulawesi Pak. Tenggara. Oh, Kalau Sulawesi Sulawesi. Tenggara. lihat ada. Saya, oh iya, saya tuh rencananya mau ke Sulawesi Tenggara, tapi nggak jadi. Desember mau ke Bombana, nggak jadi saya. Oh, begitu, Bombana Pak. Tenggara kan ya? Iya, Pak. Bombana Iya, di Sulawesi Tenggara. Bombana. Saya punya Saya dari teman-teman. Kalimantan. Saya dari Kalimantan jauh ya? Banten, Pak. Wah, Banten dekat, Bu, sama saya, Bu. Bekasi, Banten Bapak dekat. di mana, Pak? Saya di Bekasi, Bu. Oh, Iya. dekat Masih dekat tanggaan. Karawang, Pak. Saya dekat Karawang, Pak. Wah, Kerawang dekat banget, Pak, sama saya. Kerawangnya di mana, Pak? Ini jadi kita ngobrol nih. Karawang Rengas Dengklok, Pak. Ah, Rengas Tahu Dengklok nggak, mah Pak? dekat, Pak, sama mamang saya di dekat situ, Pak. Iya, Nggak jauh saya dari tinggal situ nyebrang ya. itu ke Bekasi itu. Betul, Pak, naik getek ya. Iya. Jembatan, Pak, kok gitu. Hmm. Pak, Ini ada pertanyaan nih. Apakah bisa soal ini sama nggak sama yang UP nanti? Nah, sebab saya, kalau saya nih, nanti habis waktu ngitung, kalau kalau saya bilang bisa nggak soalnya sama yang UP, saya bilang bukan saya yang bikin, jadi saya nggak tahu ya nanti bisa sama apa enggak gitu. Kalau saya disuruh bikin ya saya bikin yang sama, gitu ya. Minimal mirip-mirip lah ya. Ya samalah ketika kita mau bikin soal ujian ya PAS atau PTS, kan kita kasih kisi-kisi ke anak-anak tuh. Yang namanya kisi-kisi biasanya tidak jauh dengan soal. Walaupun ada juga siswa yang suka ngeluhin saya tuh di bimbel. Om ini gimana sih Om, gurunya bikin kisi-kisi begini, yang keluarnya apa tahu, katanya oh gurunya lagi ini kali salah ngetik, saya bilang gitu. Nah jadi biasanya kalau kisi-kisi itu nggak jauh dari soal. Model-modelnya mirip-mirip lah seperti ini. Itu. Adapun angkanya bisa diubah, angka bisa diubah. Contoh seperti yang tadi ya, rekomendasi dan segala macam itu bisa diubah angkanya. Tapi konsep dasarnya sama seperti itu. Dan perhitungannya juga sebenarnya nggak terlalu rumit sih, cuma kelihatannya ribuan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu rumit juga itu. Jadi itu paling yang bisa saya jawab nih untuk pertanyaan ini. Oke, yang Pak, lain gimana? berapa waktu, Pak? Berapa Mm-mm. lama waktu ujian UP itu, Pak, dikasih? Berapa lama? Itu Bu, itu yang lebih paham tuh soal pembagian waktunya. Enggak, maksudnya dengan soal yang berapa, kemudian berapa waktunya? Ini kan kalau lihat kisi-kisi soalnya 50 Bu. 120, Pak. Enggak, yang ini 120. yang biologi. Yang biologi ini kan 50 soalnya tuh, yang Profesional. biologi. Kalau nggak salah tadi ada di selebaran tadi yang di-share di grup itu ada durasinya ya. Saya belum baca lagi nih untuk yang karena sekarang tadi ada tambahan yang itu Bu, yang 10 soal itu ya. 130 kalau ada tambahan 10. Iya, kurang lebih 120 lah, itu 120 menitan. 2 jam biasanya kalau yang Iya, pretest iya, dari iya. dari 120 Uji, soal. uji karbohidrat nggak ada keluar kan, Pak, kisi-kisinya kan, Pak? Nggak ada di kisi-kisinya Bu. Karena biasanya UN, STPDM itu keluar semua. Iya, kalau itu nggak ada sih kalau di kisi-kisi nih. Kalau yang dilihat dari kisi-kisi kemarin ya. Mm. Ini ada contoh-contohnya nih PCK, kemudian apa ini? Yang kisi-kisi udah di-share kemarin, Pak. Saya sudah Kalau dapat memang ada, kisi-kisi. Ini kan enggak, yang belum kisi-kisi Tanya di grup untuk kisi-kisi yang ini 2023. ya kemarin yang di-share ke saya yang 2023 itu kalau nggak salah tuh yang saya buatkan ini soalnya. udah di-share grup, Pak. Oh, yang Kayaknya berdasarkan kisi-kisi ini, Pak, yang 2023. Boleh kami minta kisi-kisinya, Pak, yang sebentar. Saya kan di grup itu datangnya agak terlambat itu. Nggak tahu yang sebelum-sebelumnya gimana. ah, Nggak ada nih di sini. Di saya nggak ada, di saya maksudnya. Sendiri. Bapak, maka kipas itu ada anunya. Saya cek.
Dulu ya. Ya ini yang kemarin saya desainnya secara personal sih sama ini tahun 2023 kayaknya. Iya, Pak, bisa Ya ini, di-share, Pak. bentar, saya share ya. Saya kira sudah dapat kisi-kisinya belum, Bu? Belum. Oh, belum. Ini saya share. Nah, itu kisi-kisinya. Udah saya share di grup WA ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, jadi itu kisi-kisinya, insya Allah. Nah, sampai di sini kita nggak ada, kalau nggak ada yang diskusikan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ini waktunya udah jam setengah 10 di jam saya di sini. Kalau di wilayah Sulawesi sekarang sudah jam setengah 11, betul ya? Iya, Karena Pak. selisih 1 Iya, jam. Pak. Di Kalimantan juga ya sama ya? Iya. Kita cukupkan perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya, kebersamaannya, ya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya karena setiap kita adalah manusia yang jauh daripada sempurna. Ya, semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, kemudian nanti ke depannya menjadikan jalan kesuksesan buat teman-teman semua. Ya, mohon maaf saya lagi atas segala kekurangannya. Eh, ya, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.